Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua ya, telah hadir di sesi acara kita siang hari ini yang cukup menarik ya, sudah diundang ya melalui pengurus ya untuk hadir di acara kita, di mana acara kita hari ini saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Bu Astari, dosen di Universitas Bina Nusantara. Saya sebagai dosen di jurusan Manajemen Sistem Informasi program Magister. Di sini saya sebagai moderator untuk sesi ini. Kita juga sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Sandi Kusuma. Saya akan membaca profil singkat Bapak Sandi terlebih dahulu. Bapak Sandi memiliki background di bidang informatika atau kalau dulu manajemen informatika, kalau sekarang sistem informasi. Dan beliau memang berkecimpung sebagai praktisi di dunia IT. Secara organisasi, beliau merupakan Wakil Ketua Umum dari DPP Apdiknas untuk bidang talenta digital dan Wakil Ketua Umum DPN Vox Populi Institute Indonesia di bidang kaderisasi. Untuk secara praktisi, Bapak Sandi merupakan Eksekutif Director dari PT Trigatra Cipta Sinergi, juga Direktur Utama di PT Balisoft Lintas Media Denpasar Bali, dan sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT Master Data Bali di Denpasar. Nah, sesuai dengan pembahasan yang didiskusikan di grup juga gitu ya, secara ide, kemudian dari diskusi dari yang memang sedang tren saat ini gitu ya, mengenai teknologi, salah satu teknologi artificial intelligence yaitu ChatGPT. Ya, meskipun memang banyak sekali produk-produk dari artificial intelligence dapat kita explore. Nah, bagaimana kita di sini nanti dari Pak Sandi juga akan mempresentasikan, kemudian juga kita nanti akan ada diskusi ya mengenai penggunaan ChatGPT terutama di bidang pendidikan ya. Jadi kita fokus di ruang lingkup pendidikan gitu ya. Bagaimana mungkin sebagian besar dari yang hadir di sini sebagai seorang pendidik ya menyikapi atau bisa dalam secara bijak ya menggunakan teknologi-teknologi terbaru ya, salah satunya yang sekarang ada, meskipun tetap ada kemungkinan tren teknologi ke depannya terutama di AI itu akan bertambah. Demikian awalan kali ini ya. Jadi sesi untuk acara ini nanti Pak Sandi akan presentasi terlebih dahulu, lebih kurang 30 menit ya Pak Sandi. Setelah 30 menit kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab serta diskusi. Demikian untuk susunan utamanya, dan nanti akan diakhiri dengan kesimpulan seperti biasa sampai maksimal pukul 5 sore atau pukul 17. Ya, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu paparan atau presentasi dari Pak. Saya persilahkan Pak Sandi. Baik, terima kasih Ibu Tari, Bu Indra juga, itu belum kelihatan fotonya. Ya, ya silakan. Ini Bu Indra ini yang menggagas pertemuan kita sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, untuk yang belum kenal tadi sudah diperkenalkan.
dan dipercaya, dianggap tahu gitu mengenai ChatGPT untuk pendidikan. Oke, nggak apa-apa. Padahal sebetulnya adalah hal baru. Saya pikir kita semua menganggapnya sebagai hal baru tentunya. Oleh karenanya kemudian saya diberi waktu 30 menit untuk saya akan step back dulu ke belakang sedikit gitu, sepintas maksudnya, supaya kemudian ini terasa lebih baru lagi gitu, lebih fresh lagi. Saya rasa demikian, dan nanti di bagian akhir dari presentasi saya sudah undang salah satu tim kami, yaitu Mbak Dina. Sudah hadirkah? Saya belum bisa lihat, mungkin sudah. Mbak Dina sudah hadir, nanti barangkali akan show kira-kira 5 menit gitu ya, untuk tunjukkan seperti apa sih itu dalam bidang pendidikan gitu. Baik, izinkan saya untuk presentasi share screen. Pak, bisa dicoba? Ya, baik, saya coba dulu share screen. Nggak usah pakai sound. Oke, mudah-mudahan sudah nampak. Oke, sudah Pak. Ya. Oke. Baik, ya ini judulnya seperti yang sudah ada di flyer ya. Jadi saya mau ajak dulu untuk kita semua flashback ke belakang, step back ke belakang, untuk tahu bahwa AI, artificial intelligence ini itu bukan barang baru. Jadi sekarang di mana-mana dibicarakan sepertinya ini sesuatu yang baru, ujuk-ujuk muncul gitu ya. Padahal sebetulnya tidak. Nah ini saya sengaja buat milestone-nya, mulai dari awalnya itu adalah 1920, itu mulai ada teknologi industri kita tahu yang pertama kali. Jadi ada ditemukan radio, telepon, mulai orang memikirkan bikin mobil, ya, dan seterusnya itu di tahun 1920. Maka kemudian bisnis pun mulai bergerak begitu di tahun 1920. Nah, kita tahu sendiri kalau sudah bisnis bergerak itu biasanya kemudian banyaklah keinginan-keinginan duniawi saling berebut dan sebagainya, sehingga kemudian terjadi perang. Nah, perang yang kedua itu disebut dengan Perang Dunia Kedua, itu terjadi di sekitar tahun 1940-45, dan itu berlangsung kemudian setelah perang selesai tahun 50 dan antara 50 ke 60, itu yang dua kekuatan besar dunia, Uni Soviet waktu itu terdiri dari Rusia dan yang lain, dan Amerika dengan sekutunya, itu kemudian mulai bingung nih mau ngapain, ini perangnya udah selesai gitu. Maka itu disebut era Perang Dingin. Tapi rupanya perangnya tidak berhenti di situ, perang dengan senjata berhenti, tapi perang teknologi ternyata justru dimulainya di sekitar tahun 60-an. Nah, itu nanti kita coba lihat lebih detail di situ, karena itu hal yang baik. Jadi mulai learning, thinking, reasoning itu udah mulai dieksplor, dipelajari, digali, dan seterusnya. Nah, kemudian milestone berikutnya adalah tahun 80, di mana Stephen Jobs, kita tahu ya, Apple komputer, itu tiba-tiba aja dari garasi, dia bilang, saya bikin komputer kecil katanya. Yang disebut, akhirnya kemudian belakangan disebut dengan personal computer. Disebut komputer karena memang pada waktu itu tujuannya untuk komputer, untuk menghitung. Nah itu, tapi itu betul-betul kemudian membuat dunia kemudian melirik, karena komputer yang ada sebelumnya itu ukurannya besar, yang disebut dengan mainframe. Nah, dengan adanya komputer yang kecil, murah gitu ya, tapi powerful, itu mampu dibeli oleh banyak orang, maka dikatakan kemudian komputernya sudah mulai dikonsumsi oleh publik gitu, oleh orang, oleh perorangan pun sudah bisa gitu. Sebelumnya kan nggak bisa. Sebelumnya itu yang bisa pakai komputer hanya pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar kelas dunia. Nah, kemudian milestone yang berikutnya adalah tahun 2000. Ini agak sedikit lucu, barangkali sebagian dari kita sudah tahu apa yang terjadi di tahun 2000. Nah, komputer-komputer besar itu ternyata mereka melakukan kesalahan, yaitu mencatat tanggal itu tahunnya hanya 2 digit. Tahunnya hanya 2 digit, jadi 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 2 digit tahun. Nah, pada kemudian menjelang tahun 2000, semua orang panik, karena tahun 1999 itu kan ditulisnya hanya 99 gitu. Nah, kalau tahun 2000 nanti akan jadi tahun 00, kembali ke tahun 1900. Maka itu perusahaan-perusahaan pemerintah mengeluarkan dana besar untuk bagaimana kemudian itu diantisipasi, jangan sampai kemudian macet semuanya gara-gara hanya tahunnya dari 31 Desember 1999 jadi ke 1 Januari 2020, kemudian jadi berantakan semua hal gitu. Itu, nah, tetapi justru isu itu yang sebetulnya kalau menurut saya itu isu sepele banget untuk kita sekarang.
hanya dari 2 digit merubah jadi 4 digit aja itu jadi masalah besar waktu itu. Tapi justru itu kemudian semua mata dunia, semua para ahli dunia itu melirik kemudian kepada komputer atau mainframe pada waktu itu. Sehingga itulah dimulainya kemudian apa yang dibuat oleh Stephen Jobs, oleh teman-teman orang-orang di Jepang ya, Radio Shack, Toshiba, itu semua mulai dilirik oleh semua orang gitu, bahwa bisa bikin komputer kecil dan itu kemudian cepat sekali berkembang. Lalu itu tahun 2000, begitu seterusnya terus sampai tahun 2020 yang kemarin. Nah, kita tahu bahwa AI itu ternyata dari 1920 sampai 2020 ini 1 abad ya, itu ternyata AI itu sudah seperti yang kita tahu sekarang gitu. Mari kita coba lihat lebih detail mengenai hal ini. Nah, ini yang tahun 60-an tadi. Jadi sebetulnya teori-teori ataupun pengetahuan-pengetahuan yang sekarang dipakai itu sebetulnya cikal bakal itu sudah mulai dikembangkan di tahun 60-an itu. Ada berbagai macam, itu nanti bisa dilihat. Materinya ini silahkan nanti di-copy kalau memang ada yang ingin memiliki. Nanti tentu panitia akan bisa share, saya share ke grup atau ke panitia. Baik, jadi termasuk main catur apa segala itu ya, komputer sudah bisa main catur dan seterusnya, itu awal-awalnya dulu. Saya ingat waktu masih sekolah, main catur tuh saya selalu menang dengan komputer gitu. Tapi beberapa tahun kemudian saya nggak pernah menang karena komputernya ternyata semakin lama semakin pintar bermain catur. Nah, ada satu yang barangkali baik kita tahu, pada waktu itu di tahun 60-an perang dingin ya antara blok Amerika dengan sekutu dan Uni Soviet, maka terjadi kekhawatiran dari Amerika dan sekutunya, yaitu kalau ada penemuan-penemuan baru, ya, penemuan teknologi baru dan sebagainya di Amerika oleh ahli-ahli di Amerika, maka ahli-ahli di Uni Soviet itu segera tahu karena mereka rata-rata bisa bahasa Inggris, gitu. Tetapi kalau ada penemuannya di Rusia, di Uni Soviet, ahli-ahli Amerika nggak tahu karena nggak ngerti bahasa Rusia. Itu awalnya, dan itu kemudian jadi timpang. Jadi penemuan baru di Amerika mereka bisa pelajari yang di Uni Soviet. Penemuan di Uni Soviet yang ahli Amerika nggak bisa belajar. Kira-kira gitu ya, membuat kemudian khawatir, NASA khawatir, pemerintah Amerika khawatir, maka kemudian mereka mengeluarkan dana besar sekali melalui Pentagon untuk kemudian bagaimana caranya bikin komputer ini supaya bisa mengerti bahasa Rusia, supaya kemudian penemuan-penemuan Rusia mereka bisa pelajari. Kira-kira itu awalnya dulu yang sekarang kita kenal sebagai natural language processing. Nah, saya kutipkan itu. Ini memang sangat fenomenal ya. Jadi mereka bikin bahasa Inggris satu kalimat gitu ya. The spirit is willing but the flesh is weak. Itu kemudian mereka translate ke bahasa Rusia, saya nggak bisa bacanya itu bahasa Rusianya seperti itu, gitu. Kemudian dikembalikan ke bahasa Inggris, jadinya the sky is good but the meat is rotten. Ya itu apalagi dulu. Jadi kegagalan demi kegagalan yang diperoleh dalam mengertikan bahasa manusia. Nah, kemudian di tahun 80-an, nah ini baru terasa sekali ketika kemudian personal computer itu mulai masif ya diproduksi orang gitu. Saya mengikuti perkembangannya ini, di mana pada waktu itu memang internet belum ada, artinya belum seperti sekarang, dan kekhawatiran Amerika terasa banget pada waktu itulah justru khawatirnya kepada Jepang, karena Jepang itu ternyata cukup agresif gitu ya dalam mengejar teknologi, dan ahli-ahli di Jepang cukup banyak direkrut di Amerika, di Silicon Valley dan seterusnya, sehingga mereka khawatir, lalu mereka pun kemudian berusaha secara politis gitu ya menjaga supaya Jepang jangan sampai kemudian memimpin dunia gara-gara teknologi. Itu sudah dilihat oleh Amerika pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi kita sama-sama tahu. Mereka ribut terus gitu ya, Amerika dengan Jepang, sehingga Jepang sulit berkembang. Tiba-tiba disangka-sangka Taiwan muncul. Jadi muncul Acer komputer apa segala macam itu yang dari Taiwan tiba-tiba melejit. Nah, itu kira-kira yang terjadi, sehingga tetap namanya personal komputer berkembang terus dari PC kemudian menjadi laptop, dari laptop menjadi notebook, dari notebook menjadi tab sekarang dan seterusnya, dan masuk juga handphone. Saya tidak bahas detail satu-satu ya karena waktunya cuma setengah jam, tapi silakan nanti ini dilihat karena dengan chat GPT nanti tinggal nanya aja itu. Back propagation itu apa sih? Udah dijelasin dengan sangat jelas nanti. Silakan pakai itu ya. Jadi nggak perlu lagi saya jelasin.
Baik, kemudian di tahun 2000 Y2K yang tadi bilang, gara-gara sepele dari tanggal yang cuma 2 digit untuk tahunnya jadi 4 digit itu jadi masalah besar gitu. Ya, karena tempat penyimpannya pada itu fix nyimpannya. Jadi slotnya hanya untuk 2 karakter, nggak bisa diisi 4 karakter kira-kira gitu. Nah, tetapi justru itu kemudian membuat orang gimana caranya ngakalin tanggal dan sebagainya, itu ternyata kemudian berkembang dengan sangat pesat. Hal-hal lain yang terkait dengan software berkembang dengan pesat, mengikuti perkembangan dari hardware-nya. Memang pada waktu sayangnya kita boleh dikatakan secara dunia ini memang terlambat dari yang seharusnya. Kenapa demikian? Karena ini masalah hardware. Ya, tahun 2000 itu adalah masalah hardware. Jadi barangkali banyak di antara kita barangkali belum paham bahwa pada waktu itu sebetulnya penemuan-penemuan itu sangat masif ya, eksponensial penemuannya, baik di software, baik di hardware. Nah, gitu. Tetapi kemudian oleh para pelaku bisnis itu main tarik ulur, terutama di hardware-nya, main tarik ulur. Artinya gini, kalau mereka kemudian punya satu tipe yang baru dari hardware, entah itu PC, entah itu laptop, apapun, nah printer dan seterusnya, itu terus dijual, terus diproduksi supaya kemudian mendapat keuntungan yang maksimal. Setelah itu baru kemudian versi barunya atau tipe barunya dikeluarkan. Padahal sebetulnya tipe barunya itu sudah ditemukan sebelumnya. Jadi ditahan-tahan, main tarik ulur, kira-kira gitu. Nah, akibatnya kemudian development di software itu jadi terhambat ngikutin hardware-nya. Mereka sudah punya itu namanya dengan neural network dan sebagainya, big data computing sudah dimulai sebetulnya pada waktu itu, tetapi karena nggak bisa big gitu, karena kapasitasnya kecil. Zaman itu masih ngomong megabyte itu sudah gede banget rasanya gitu. Nah, itu kira-kira kendalanya pada waktu itu. Nah, tapi kemudian itu tidak bisa diapa-apain ketika setelah terjadinya internet di mana komunikasi kemudian tidak lagi bisa diredam, tidak bisa lagi ditutup-tutupi gitu, bisnis pun juga demikian, sehingga kalau ditutupi kemudian yang lain muncul, maka ada muncul kemudian istilah startup gitu ya, tiba-tiba melejit jadi number one in the world dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian akhirnya nggak bisa ditutupi. Nah, maka tahun 2020 ini di era kita sekarang ini itu sudah nggak bisa lagi dicegah, nggak bisa lagi dihambat, nggak bisa lagi dihindari oleh semua orang termasuk kita tentunya ya. Ini beberapa contohnya, silahkan juga nanti dicari di ChatGPT apa itu masing-masing CNN itu apa, RNN itu apa dan seterusnya. Nah, tapi kira-kira yang kalau kita bisa kelompokkan deep learning, artinya tadinya adalah machine learning, kemudian mereka learning secara deep gitu, secara mendalam. Nah, itu sebetulnya tiga yang menjadi stimulan kenapa mereka buat yang deep learning itu. Yang pertama pola, pengenalan wajah, pengenalan suara dan sebagainya. Kemudian NLP, bagaimana komputer mengenal bahasa manusia, kira-kira begitu. Nah, pada waktu tahun 87 yang lalu memang saya buat skripsinya itu mengenai natural language processing itu. Saya bilang kepada pembimbing saya pengen buat skripsi. Kenapa selama itu tahun 87 itu kita setengah mati tuh namanya belajar programming language. Waktu itu belajar COBOL, Fortran, apa gitu setengah mati. Belum lagi medianya nggak ada sehingga masih pakai kartu ya disebut punch card waktu itu. Nah, itu setengah mati. Saya bilang kepada pembimbing, kenapa kita yang harus belajar bahasanya komputer untuk memerintah komputer? Kenapa nggak komputernya belajar bahasa kita gitu? Emang bisa pada waktu itu. Nah, dianggap waktu itu saya diketawain, dianggap tidak normal, tidak waras bahkan. Gitu. Saya dianggap waktu itu tidak waras gitu. Tapi karena saya tahu di tahun-tahun dari itu sudah diusahakan sejak tahun 1920, saya tahu itu gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi nah, yang sekarang ini justru yang kemudian jadi booming gitu di mana-mana karena ada kemampuan untuk generatif ya, artinya kemampuan untuk dialog, untuk ngobrol, untuk berbincang-bincang ya, percakapan dan seterusnya, dan itu artinya sudah bisa boundary dari bisa dibatasi konteksnya. Nah, ini akan merubah semua orang, merubah paradigma orang, merubah mindset orang-orang semua dengan adanya GPT ini. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini terutama di Indonesia kita memang seringkali out of context gitu ya, berbicara itu out of context gitu, ngalor ngidul kalau istilahnya orang bilang itu, memang kita bercakap-cakapnya begitu gitu, sehingga seringkali out of context. Nah, ini kelihatannya ke depan nanti semua orang itu akan diarahkan untuk mindsetnya berbicara harus di dalam konteks, kira-kira begitu. Ya, saya lanjut dulu lagi, sudah 13 menit berlalu. Baik,
Nah, perubahan paradigma dalam belajar. Karena ini kita berbicara soal pendidikannya sesuai judul, maka saya masuk ke sini. Jadi kalau dahulu saya gitu, mungkin sekarang juga masih, saya nggak tahu karena saya SD, SMP, SMA-nya zaman dulu. Nah, pada waktu dulu itu kita disuruh belajar supaya pintar. Belajar apa saja? Belajar macam-macam. Jadi SMP, SMA itu saya belajar fisika, matematika, kimia, apa segala macam. Pokoknya belajar supaya pintar. Itu dulu. Nah, sekarang pun saya nggak tahu apakah masih demikian. Kita masih di zaman dulu, di zaman sekarang gitu. Saya nggak tahu. Tapi seharusnya sekarang adalah belajar saat diperlukan. Harusnya demikian. Bukan belajar supaya pintar, tapi belajar karena memerlukan sesuatu untuk saya pelajari gitu. Nah, ini barangkali itu di bagian kanan bawah kalau dilihat itu ada orang lagi masak di dapur katakan begitu. Nah, ini kira-kira begini. Jadi kalau zaman dulu itu kita disuruh ke dapur, kita diajari gimana caranya motong bawang, bagaimana caranya numis dan sebagainya dan seterusnya, semua dipelajari di dapur. Lalu kemudian kita lihat di dapur ada bahan apa? Oh, ada sayur, ada tahu, ada telur. Oke, apa yang kita bisa buat dari tahu, telur itu? Oke, kita bisa buat nasi goreng. Maka kita buatlah nasi goreng. Itu zaman dulu. Nah, zaman sekarang nggak bisa begitu. Zaman sekarang orang mulai bertanyanya, kamu mau makan apa? Itu dulu. Oh, saya mau makan nasi goreng. Oh, maka baru kemudian oke, kalau gitu belajar dengan cepat rapid learning untuk nasi goreng bikinnya apa? Nasi goreng apa Jawa, nasi goreng apa lagi Medan apa segala macam. Yang mana? Oh, itu semua bisa dipelajari dengan cepat dan instan. Nah, itulah zaman sekarang. Jadi belajarnya pada waktu diperlukan karena memang kita ingin bikin nasi goreng, maka belajarnya jadi semangat, nggak perlu dijaga-jagain, nggak perlu nyontek dan sebagainya. Ya, lalu belajar. Nah, setelah itu baru kemudian dibuat nasi gorengnya. Jadi kalau dulu bahan-bahan di dapur dilihat, bahan itu bisa dibuat apa? Apakah bisa buat nasi goreng, dibuat rawon? Kalau sekarang tidak, kita mau makan apa? Kira-kira begitu. Nah, ChatGPT itu ada di sana fungsinya dia. Jadi dia bisa membantu kita belajar apapun, katakan demikian, saat diperlukan. Kalau nggak diperlukan, nggak usah. Gitu, bukan berarti lalu lewat, nanti nggak perlu lagi buku catatan disimpan-simpan, begitu nggak perlu lagi. Pokoknya begitu kita mau belajar sesuatu, langsung buka ChatGPT, langsung kita belajar. Dan langsung dipelajari. Nah, sebetulnya dalam hal belajar ini, bukan berarti ChatGPT itu guru kita, kita murid, tidak. Dua-duanya itu belajar. Jadi dua-duanya belajar, kita belajar, si chat GPT-nya juga belajar gitu. Karena nanti chat GPT itu akan semakin lama dia akan semakin pintar karena dia punya kemampuan deep learning tadi. Baik, saya rasa demikian. Saya lanjut dulu lagi. Oh, sorry. Nah, ini juga paradigma yang saya pikir perlu kita ketahui saat sekarang ini, entah untuk kita sebagai dosen, sebagai guru, sebagai entrepreneur atau apapun, termasuk juga barangkali anak-anak kita, ya, anak kita, anak kandung kita di rumah dan seterusnya, wajib untuk memahami peran ChatGPT ini dalam paradigma belajar saat ini, gitu. Nah, di sini ada dua hal, yaitu yang disebut dengan knowledge dan skill. Jadi ada dua hal kalau orang belajar itu, belajar pengetahuannya, kemudian belajar melatih keterampilannya, berlatih. Gitu. Misalnya katakan kita mau main basket gitu ya, belajar bermain basket, maka kita harus punya knowledge-nya dulu. Main basket itu seperti apa, aturan-aturan yang diberlakukan bermain basket itu seperti apa, berapa orang dalam satu tim, dan seterusnya, semua itu. Nah, itu pengetahuan, dan itu cukup satu kali dikasih tahu, kita sudah tahu bahwa nggak boleh bawa bola keluar dari garis batas lapangan dan seterusnya. Itu satu kali dikasih tahu, cukup kita kemudian sudah tahu. Itu knowledge. Artinya knowledge itu dikasih tahu ya sudah. Karena installnya, nah. Ya, ada sedikit variasi, ada hiburan. Baik. Itu pengetahuan tadi ya. Jadi misalnya contoh begini, sering saya nanya ketika saya mengajar data analis gitu, misalnya sistem analis gitu, saya nanya, di kutub itu dingin apa enggak sih udaranya, suhu udaranya? Semua siswa sistem analis menjawab dingin gitu. Nggak ada satupun yang ragu-ragu menjawab, semua menjawab dingin. Ketika kemudian saya tanya, kenapa kalian begitu yakin bahwa di kutub itu dingin? Apakah kalian pernah ke sana? Itu pernah di situ, pernah tahu gitu? Enggak, katanya gitu. Loh, terus dari mana kalian begitu yakin bahwa di kutub itu dingin? Nah,
baru kemudian mulai berpikir, iya ya. Nah, itulah pengetahuan. Karena kita percaya dengan orang yang memberitahu kita, maka kita yakini itu sebagai suatu pengetahuan, suatu kepercayaan. Walaupun sebetulnya itu bisa berubah lain kali. Zaman dulu orang percaya dunia ini seperti piring gitu. Jadi kalau berlayar di laut jangan jauh-jauh, nanti nyemplung keluar dari piring. Kemudian belakangan berubah lagi, dunia ini seperti bola gitu, muter nanti balik lagi ke tempat asal kita. Belakangan lagi enggak lagi, balik lagi ke piring dan seterusnya. Ya itu kira-kira pengetahuan itu seperti itu. Nah, bahkan kalau lebih jauh lagi, seringkali dalam kegiatan keagamaan saya sering nanya, wanita yang sering kalian panggil sebagai ibu, itu apakah itu ibu betul ibu kandungmu? Ya benarlah dia yang melahirin saya, katanya gitu. Pada jawab demikian. Lalu saya tanya lagi, lah emang pada waktu di rahimnya kamu tahu, kamu ingat masih waktu di rahim ibu itu? Oh, mulai mikir. Kemudian kamu ingat waktu keluar dari rahimnya itu, mulai mikir. Terus dari mana kamu yakin bahwa wanita yang kamu panggil ibu, emak, mama, dan seterusnya itu adalah ibu kandungmu? Nah, itu pengetahuannya. Jadi apa sesuatu yang apa ya, yang pokoknya kita dikasih tahu ya sudah, kita percaya ya sudah gitu. Nah, beda dengan keterampilan. Main basket tadi setelah dikasih tahu begini cara dribble bola begini dan seterusnya, semua sudah dikasih tahu dan kita sudah tahu, begitu kita coba nggak bisa. Memasukkan bola ke lubangnya itu aja setengah mati, itu harus berulang-ulang, begitu seterusnya. Itulah keterampilan atau skill. Nah, maka kita perlu punya pengetahuan, tapi sekarang tidak perlu lagi menghabiskan waktu yang banyak untuk belajar pengetahuan karena ada ChatGPT. Ya, ChatGPT hanya satu dari sekian banyak yang lain, ya, bukan satu-satunya. Satu dari sekian banyak. Itu silakan yang mana. Tapi artinya pengetahuan itu sekarang tidak perlu dipelajari. Maka kurikulum di sekolah SD, SMP, SMA itu sudah mulai harus dirubah. Yang namanya pengetahuan harus dipangkas, diganti dengan keterampilan. Karena keterampilan tidak bisa one time. Ini yang namanya keterampilan harus dengan berlatih. Itu keterampilan, skill itu harus dengan berlatih. Artinya berlatih diulang-ulang, hal yang sama diulang-ulang, mendribble bola, memasukkan bola ke lubangnya itu harus dilatih. Semakin lama semakin terampil, kira-kira begitu. Nah, kalau nanti kemudian kita sudah terampil, maka kita nggak bisa berhenti untuk berlatih tadi. Juara dunia gitu, itu dia harus, walaupun sudah juara dunia, dia tetap harus berlatih. Kalau enggak, dia akan dikalahkan oleh yang lain. Maka dia harus terus berlatih, walaupun sudah juara dunia. Kira-kira begitu. Apalagi kalau cuma juara di kecamatan gitu ya, atau di RT RW, ya harus tetap berlatih. Ya, kira-kira begitu. Kalau tidak berlatih, tidak dilakukan, maka keterampilannya akan hilang, akan berkurang, akan ngedrop, kira-kira begitu. Maka harus terus dilatih. Dan keterampilan itu didapat, setelah didapat keterampilan, maka kita akan menjadi ahli atau expert dalam bidang itu, dalam bidang tertentu. Nah, ini adalah keterampilan-keterampilan yang perlu dilatih. Masing-masing dari kita harus melihat apa passion kita, kemudian keterampilan apa yang kita ingin miliki. Kira-kira demikian kalau yang sekarang. Kalau dulu kan enggak. Dulu diarahkan kita oleh orang tua, oleh siapa saja, oleh guru-guru di sekolah. Ketika rapotan itu selalu disuruh lihat yang nilai jeleknya mana, itu yang disuruh latihan, disuruh ulang, disuruh bimbingan belajar dan sebagainya. Padahal sebetulnya yang diperlukan adalah keterampilan di mana kita punya kompetensi, punya talent, itu yang harus dilatih, itu yang harus diterampil, ditingkatkan keterampilannya supaya menjadi expert, menjadi ahli. Kira-kira begitu. Saya kebetulan punya anak 4-empatnya saya perlakukan seperti itu. Jadi anak nomor 2 misalnya, secara matematika ya pas-pasan lah gitu ya, sedikit di atas rata-rata, tapi tidak hebat gitu, tidak wah. Tetapi bahasa Inggris, bahasa asing itu dia wah banget. Gitu, nilainya selalu tinggi gitu. Maka selalu saya genjot di sana supaya kemudian dia jadi ahli gitu. Dan ternyata kemudian setelah tamat dari kuliah, selesai kuliah itu dalam setahun bisa promosi 3 kali gitu dalam tahun pertama gitu. Nah, itu karena apa? Karena kemampuan talentanya dia yang digenjot, kira-kira begitu. Nah, maka sekarang dengan adanya tools, dengan adanya generative AI, ya termasuk ChatGPT, maka pengetahuannya ditinggalkan, turunkan itu, tekan seperti panah ini diturunkan ke bawah, justru keterampilan yang harus diangkat ke atas, kira-kira begitu. Nah, ini ada yang perlu dilakukan oleh semua orang, untuk kita, bagaimana kita hidup, kita jadi bisa hidup di zaman sekarang ini. Saya lanjut dulu. Nah, sekarang masuk ke ChatGPT-nya.
Ada banyak ya, saya lihat di YouTube di mana-mana itu berkeliaran itu informasi mengenai ChatGPT. Entah dari mana tiba-tiba banyak orang kemudian jadi ahli, gitu. Jadi kemudian jadi tunjukin ini caranya begini, begitu dan sebagainya. Nah, kita tidak punya cukup waktu untuk membahas itu semua. Saya hanya ambil 2 saja, yang barangkali dari 2 ini bisa membantu kita untuk kemudian menalarkan kepada isu-isu lainnya yang ada di medsos gitu ya. Yang pertama, ChatGPT itu kita mau pakai yang mana? Gratisan atau yang berbayar? Selama ini yang dipakai gratisan tuh banyak ngeluh tuh, saya dengar di beberapa grup, kok ChatGPT-nya nggak bisa dipakai ya, lemot banget ya pada jam-jam prime time, jam-jam sibuk gitu ya, jam-jam orang banyak pakai, itu kemudian jadi nggak bisa dipakai gitu, disuruh coba lagi nanti gitu, coba lagi kemudian gitu dan seterusnya. Itu yang gratisan. Lalu yang kalau gitu yang berbayar dong gitu ya. Ya udah, daripada kita terlambat belajarnya gitu, karena belajarnya kan pada waktu dibutuhkan atau waktu diperlukan, sehingga nggak bisa ditunda besok gitu, harus berbayar. Tetapi jadi masalah kemudian berbayarnya itu, kemarin saya sempat lihat ChatGPT itu $20 per bulan. $20 itu berarti Rp300.000 per bulan. Saya pikir ini berat ya gitu, untuk satu siswa keluar 300.000. Kalau anak saya 4 berarti kan 300 kali 4, atau paling enggak satu account share pakai barang gantian gitu. Pakai gantian ya, kayak gitu dia kali lalu. Tapi 300.000 tetap berat. Guru-guru SD, guru-guru SMP yang saya pikir juga tentu berat ya untuk mengeluarkan 300.000 per bulan. Nah, itu kira-kira gitu. Nanti Mbak Dina akan kasih tips bagaimana supaya yang berat itu bisa jadi ringan. Nah, saya coba tunjukkan dulu aja yang mana, sebentar. Nah, ini adalah yang gratisan, kan tampilannya seperti ini. Jadi selalu disarankan upgrade to plus gitu. Suruh upgrade ya, karena upgrade ini berarti bayar. Tapi kalau pakai yang ini aja, ya udah. Jadi ada bagian-bagian yang kita nggak bisa dapat, kira-kira gitu. Beda dengan yang berbayar. Misalnya yang berbayar itu. Nah, ini yang berbayar beda. Jadi di sininya tidak lagi disuruh upgrade, tapi sudah ada akun kita. Kemudian ada pilihannya juga, kita mau pakai yang 3.5 atau yang baru, yang GPT-4 atau yang 3.5 gitu. Ya kita mau yang mana gitu. Yang 4, dan ini saya rasa kalau yang di gratisan yang 4 nggak bisa kita dapat gitu ya. Tapi kalau yang ini kita pakai ya tentu harus bayar setiap bulan. Dipakai nggak dipakai bayar, itu namanya berlangganan. Tapi tentu dia akan lebih akurat, lebih ya bedanya antara gratis dengan berbayar lah, kira-kira begitu. Silahkan nanti dibaca lagi di ChatGPT bedanya apa gitu. Oke, nah yang berikutnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kita nanya, oh bisa kok, nanyanya pakai bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa. Oke. Jadi big data yang dimiliki oleh OpenAI itu adalah big data berbasis bahasa Inggris. Jadi yang dikumpulin dari semua sumber-sumber literasi semua yang berbahasa Inggris. Maka dia akan jauh lebih akurat menjawab, bercakap-cakap dengan kita kalau kita pakai bahasa Inggris. Nah, makanya ada beberapa yang menyarankan kalau mau ya chatnya dengan chatbotnya ini dengan bahasa Inggris itu lebih baik gitu. Oke, kalau misalnya wah saya nggak bisa bahasa Inggris ya, oke, ada yang menyarankan pakai Google Translate atau translator yang lain. Jadi ketik bahasa Indonesia, cemplungin ke translator, jadi bahasa Inggrisnya cemplungin ke ChatGPT. Itu yang banyak dilakukan orang. Nah, saya sendiri menggunakan dua-duanya, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kalau sekiranya informasinya itu terkait dengan Indonesia, saya cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau terkait dengan informasi yang saya butuh betul-betul lagi diskusi gitu, yang serius gitu, yang memerlukan akurasi tinggi, saya pakai yang berbayar, kemudian saya pakai bahasa Inggris. Kira-kira begitu. Nah, kenapa pakai bahasa Indonesia? Karena gini, kalau kita semua pakai bahasa Inggris seperti yang disarankan oleh orang-orang di YouTuber itu, semua pakai bahasa Inggris, maka yang bagian knowledge base bahasa Indonesianya akan berkembangnya jadi lambat, bahkan tidak berkembang, karena tidak learningnya nggak jalan, deep learningnya nggak jalan seperti yang bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Inggris itu banyak orang dari seluruh dunia yang ikut membantu mereka belajar supaya lebih pintar.
Nah, sedangkan yang bahasa Indonesia nggak ada yang mau pakai, orang Indonesia sendiri nggak mau pakai, ya saya pikir ini sesuatu yang miris gitu ya. Jadi sebaiknya kita juga belajar dari ChatGPT, tapi kita juga mau kontribusi ngajari ChatGPT supaya pinter juga, punya juga knowledge base dalam bahasa Indonesia. Kira-kira gitu. Nah, mengenai tips dan trik saya tidak bahas karena ini banyak sekali di internet, kita bisa dapat di YouTube banyak sekali trik. Tapi secara umum, pertama memang ChatGPT itu bisa mampu membedakan kita ini siapa. Oleh karenanya baik juga kalau kita perkenalkan diri. Saya ini adalah pengusaha, saya ini adalah dosen, saya ini adalah anak SD, ya, seterusnya itu diperkenalkan, itu bagus. Itu pertama. Jadi kalau namanya kita bercakap-cakap kan tentu kita ingin tahu juga lawan bicara kita itu siapa gitu. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, nah ini kita juga harus spesifik. Berbicara itu harus spesifik gitu. Nggak bisa kita berbicara yang ambigu, yang membingungkan gitu. Nah, itu dihindari, harus lebih clear, lebih ini. Kenapa? Karena yang namanya AI dalam hal NLP ini itu memang dia bekerjanya sebetulnya berdasarkan keyword, berdasarkan kata-kata kunci yang kita ketik itu, maka dia pungutin itu kata kuncinya. Kalau yang zaman dulu, yang di tahun-tahun di sebelum tahun 2000, yang bukan kata kunci bahkan dibuang gitu. Saya pernah bikin dengan Prolog, programming in logic, itu memang yang kata-kata sih, dong, gitu, apalagi itu ya, itu kita buang aja karena nggak ada gunanya gitu. Tapi yang sekarang dengan deep learning itu dipelajari juga karena beda gitu, beda. Misalnya saya mau mandi, itu berbeda dengan saya mau mandi Nah, intonasi itu memang nggak bisa dicatat karena berupa teks ya. Jadi nggak, intonasi dan seterusnya nggak bisa dicatat, apalagi body language nggak kecatat di situ. Tetapi kata-kata sih itu tadi, itu tadi, itu bisa memberi makna. Saya mau mandi berbeda dengan saya mau mandi Nah, itu beda, itu bisa ditangkap sebagai beda. Oke, saya rasa semacam itu. Nah, harus spesifik. Kemudian selalu berbicara itu konteks. Makanya kalau yang tadi yang mana dia sebentar. Nah, ini sorry, satu lagi. Nah, ini di sini dia selalu akan tercatat, kita mau menanya apa, konteksnya apa, kita bisa lanjutkan besok, lanjutkan kapan-kapan gitu, atau bikin baru dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Oke. Ya, ini ada banyak sekali. Saya pikir silakan nanti kita cari sama-sama di yang sudah di-upload di media sosial. Baik. Nah, sekarang ini bagian yang terakhir, pemanfaatan AI-nya sendiri dalam bidang pendidikan seperti apa. Jadi sebetulnya AI itu kan bukan barang baru, itu tadi di awal kita sudah bahas bahwa ini bukan barang baru. Sudah banyak sekali AI kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu itu kalau menyuci pakai mesin cuci itu di dalamnya sudah ada kecerdasan. Mesin cucinya sudah cerdas. Tinggal cemplungin situ, kemudian pencet start, dia langsung cuci ya. Kemudian dia tahu kapan harus ngebilas, kapan harus ngisi sabun, kapan harus mengeringkan gitu, kapan harus ngasih tahu si ibu, ibu cuciannya sudah selesai, entah bunyinya titit, entah bunyi lagu atau apa. Itu sudah termasuk mesin yang cerdas gitu. Termasuk juga sekarang kompor ya, microwave itu sudah banyak yang cerdas gitu. Nggak kayak dulu gitu. Dulu ibu saya pernah itu masak apa gitu, karena sambil nonton TV, nonton serial gitu katakan, ini contoh aja, itu lupa gitu sampai gosong. Udah bawa apa dibawa gosong gitu. Gosong. Nah, itu dengan sekarang alat-alat yang sudah ada AI-nya itu nggak terjadi lagi gitu. Kita bisa minta dia berapa panasnya, berapa lama akan dipanaskan dan seterusnya. Ya, Google Maps, waduh saya pakai banget itu Google Maps gitu. Kenapa? Bukan hanya sekedar tahu belok mananya, zaman awalnya begitu, tapi kalau sekarang kan sudah enggak. Misalnya besok hari Sabtu sore jam 5 saya harus ke Kelapa Gading, katakan ke Jakarta Timur, jauh di situ. Saya nggak bisa ngeceknya sekarang, saya bisa ngecek, oke, kalau saya berangkatnya besok sore itu trafficnya seperti apa, itu Google Maps sudah bisa kasih tahu kita dan seterusnya. Jadi banyak sekali kecerdasan yang sudah didapat di situ. Termasuk dalam bidang pendidikan. Yang saya heran adalah
banyak yang tidak dimanfaatkan, padahal sebetulnya kecerdasannya itu bisa diwujudkan dalam hal yang tidak rumit, tidak mahal gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa. Pada umumnya kalau kita berbicara learning management system ya untuk sekolah SMP, SMA, SD, itu umumnya berpikir soal nilai siswa, soal guru, soal pendaftaran siswa baru dan sebagainya, masih sebatas kepada hal-hal clerical. Padahal seharusnya ada hal-hal lain yang bisa diinjek atau disisipkan di aplikasi-aplikasi itu supaya kemudian dia jadi lebih cerdas. Jangan ngomong soal kita sisipkan AI untuk bisa mengenali siswanya, apakah siswanya sedang murung, sedang happy, ya itu oke lah, itu sudah dilakukan di beberapa negara. Tapi kita jangan jauh seperti itu dulu deh. Yang gampang-gampang dulu saja kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Apa misalnya? Nah, nanti Mbak Dina yang nanti akan tunjukin ini ada punya solusi aplikasi yang menurut saya menarik, yaitu dia sudah blended sistemnya, sudah ERP gitu ya, sudah jadi satu sistem, integrated system untuk pendidikan, di mana antara lain itu termasuk juga ngurusin bekalnya anak siswa ke sekolah gitu. Jadi anak ke sekolah, orang tuanya kasih bekal, kemudian itu terpantau karena dia belanjanya di kantin sekolah, di lingkungan sekolah, tidak pakai uang lagi, tetapi pakai bekal digital itu. Sehingga ibunya, orang tuanya bisa kontrol anaknya tadi belanja apa, beli bakso kah, beli apakah gitu di sekolah. Nah, kemudian orang tua juga bisa tahu kalau kebetulan anaknya mengidap apa gitu ya, darah tinggi atau apa gitu. Nah, itu hindari makanan A, makanan B. Nah, kita bisa tahu setiap hari bisa dapat laporan anak saya tadi belanja apa gitu. Apakah dia melanggar aturan nggak boleh makan ini, itunya dia langgar gitu. Itu bisa ketahuan. Termasuk juga anak bolos apa tidak, karena bisa dibuat setiap masuk kelas kemudian tercatat, termasuk juga kalau dia izin ke toilet gitu ya, pipis gitu, itu juga kecatat berapa lama dia izin ke toilet gitu, apakah mungkin juga sambil merokok yang cowok dan sebagainya, itu semua bisa terdeteksi. Nah, hal-hal yang sangat sederhana, termasuk juga kemudian yang banyak juga gitu ya, orang lain pura-pura nelpon dengan wajah yang mirip seperti orang tuanya, lalu minta, oh kamu langsung pulang ya, tunggu aja makan siang di restoran mana, padahal sebetulnya mau diculik dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang saya pikir itu bisa diterapkan sekarang. Nah, bagaimana kemudian kita tidak lagi takut bahwa ini umum yang terjadi pada guru-guru bahwa waduh kalau kayak gitu nanti siswanya lebih pintar dari saya gitu. Nanti ChatGPT akan gantikan peran saya sebagai guru dan sebagainya. Saya pikir ya singkat saja saya katakan bahwa itu hindarilah, nanti di diskusi silakan kita bahas kenapa jangan khawatir seperti itu gitu. Nah, baik, saya pikir kita masih ada sisa waktu lebih 6 menit, Ya. tapi nggak apa-apa. 5 menit saya minta tolong Mbak Dina tunjukkan singkat saja bagaimana kemudian cara menyiasati supaya kita bisa pakai ChatGPT atau generatif AI lainnya yang tidak harus membayar gitu. Seperti apa kiat yang dilakukan oleh Mbak Dina? Saya mohon Mbak Dina bisa sharing 5 menit saja ya Mbak Dina, jangan lama-lama karena jatah kita nggak bisa banyak-banyak. Nanti ditanya jawab bisa lanjut. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Sandi. Mungkin untuk demonya dipersilahkan Bu Dina. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Dina. Di sini nanti saya akan demokan tentang penggunaan ChatGPT di bidang pendidikan seperti yang disampaikan Pak Sandi sebelumnya. Oke, untuk yang pertama kita akses dulu untuk platform sekolah digitalnya. Bisa di-share Mbak Dina. Baik Pak. Supaya kita semua lihat. Apakah sudah tampil Pak? Ya, sudah. Baik. Sekolahku digital, oke. Untuk yang pertama, di sini saya akan login dulu ya sebagai guru, di mana di dalam platform guru nanti akan ada fungsi atau fitur ChatGPT. Oke. Oke, setelah berhasil, nanti akan muncul informasi seperti berikut. Jadi, sekolah digital di sini menyediakan 3 fitur AI secara gratis yang bisa digunakan oleh guru kapanpun dan dimanapun. Antara lain yaitu ada yang pertama ChatGPT,
kemudian ada di sini Daily, dan juga ada fitur Whisper. Nah, yang pertama di sini ada ChatGPT dulu. Merupakan sistem kecerdasan buatan yang berfungsi untuk melakukan interaksi dalam percakapan yang berbasis teks. Jadi cara penggunaannya yaitu dimulai dengan menginput pertanyaan, soal, ataupun perintah, yang kemudian nanti sistem akan memberikan jawaban yang relevan dan informatif. Contohnya di sini sudah disediakan beberapa contoh prompt yang bisa digunakan. Di sini saya akan demokan contoh salah satu prompt. Misalnya pertanyaan yang ingin saya ajukan yang ini. Dalam bidang bioinformatika, jelaskan bagaimana teknologi machine learning dapat membantu dalam analisis data genetik dan apa dampaknya terhadap penelitian medis. Kita klik satu kali, kemudian di sini kita kirim untuk request kepada sistem ChatGPT-nya. Nah, untuk lama proses permintaan di sini juga tergantung dari kompleksitas permintaan atau pertanyaan yang kita kirimkan. Baik, untuk hasilnya seperti ini. Di sini tadi pertanyaan atau prompt yang sudah saya ajukan, kemudian di sini respon yang diberikan oleh ChatGPT. Nah, dalam bidang pendidikan sendiri, ChatGPT menjadi alat yang pastinya sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengalaman pengajaran dan juga proses pembelajaran di dalam kelas. Berikut saya paparkan beberapa poin yang menjadi poin plus dari ChatGPT dalam bidang pendidikan, yaitu antara lain yang pertama, dapat membantu dalam mencari referensi materi, kemudian menjawab pertanyaan dari siswa, dan juga memberikan penjelasan tambahan tentang materi yang akan diajarkan oleh guru. Kemudian dapat juga membantu menyediakan sumber daya pembelajaran tahap tambahan berupa artikel, video, maupun materi pendukung lainnya. Kemudian dapat membantu guru dalam merencanakan kurikulum, menyusun rencana pembelajaran, dan menyediakan ide-ide kreatif untuk proses belajar mengajar. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang fungsi AI yang kedua, yaitu fitur dari Daily. Mbak Dina, kalau boleh, Ya, dijelaskan singkat aja DLI itu untuk apa, tunjukkan satu dua contoh saat itu kita supaya hemat waktu. Jadi supaya lebih banyak waktu tanya jawab nanti gitu. baik Diskusi. Pak. Ya, silakan. Baik Pak. Nah, di sini fitur yang kedua yaitu Daily. Ini digunakan untuk menciptakan atau menampilkan gambar-gambar yang berasal dari deskripsi teks yang kita inputkan. Nah, jadi di sini digunakan untuk menerjemahkan teks deskripsi yang diberikan ke dalam representasi visual. Contohnya di sini saya sudah menyediakan beberapa prompt, ada versi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggrisnya. Nanti sama-sama kita lihat bagaimana keakuratan gambar yang diberikan dari menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ya itu saya lihat barusan nenek tua apa. Jadi minta gambar dengan deskripsi tertentu gitu ya. Betul, Pak. Oh oke. Tadi nggak sempat lihat terlalu cepat. Oke, good, very good. Nah, untuk hasil yang versi bahasa Indonesianya seperti ini, tadi prompt yang saya ajukan adalah nenek tua renta meminta-minta di pinggir jalan di siang matahari terik. Nah, untuk hasilnya seperti ini, keakuratannya. Kemudian kita coba yang versi bahasa Inggrisnya. Jawab ya. Saya
Oh, lebih akurat ya Mbak Dina ya. Di pinggir jalannya kelihatan. Lebih sesuai dengan prompt yang saya ajukan Betul. dari versi bahasa Inggrisnya. Kalau Iya, bahasa Indonesia tadi mungkin keakuratannya kurang, tapi kalau di bahasa Inggris ini lebih sesuai dengan prompt yang dikirimkan. betul. Tangannya pun kelihatan meminta-minta, ada di pinggir jalan. Ya ini memang karena knowledge base-nya bahasa Inggris ya. Jadi Betul, lebih Pak. akurat dia memberikan informasinya. Very good. Baik, kalau begitu saya lanjutkan untuk fitur yang ketiga, yaitu Whisper. Nah, di sini Whisper digunakan untuk mengubah ucapan atau audio yang kita ucapkan menjadi teks yang tertulis secara otomatis. Jadi di sini fungsinya seperti transkripsi otomatis. Nah, untuk Whisper sendiri di sini ada 2 tipe, yaitu yang pertama, di sini digunakan untuk mentranskripsikan audio ke dalam bahasa. Bahasa yang dimaksudkan ini sesuai dengan bahasa yang kita ucapkan. Kemudian di sebelah kanan ini digunakan untuk menerjemahkan audio ke dalam bahasa Inggris. Untuk contohnya, saya sudah siapkan salah satu file. Di sini contoh soal listening bahasa Inggris. Kemudian kita generate. Nanti akan tampil hasil dari transkripsi teks dari soal tersebut. Nah, Oh, untuk hasilnya seperti berikut. Kebetulan di sini file audionya yang digunakan bahasa Inggris, jadi hasilnya juga berupa teks bahasa Inggris sesuai dari audionya. Mungkin ya. tiga ini ya, Bu Dina, untuk Iya, betul, Bu. Ya, baik. Terima ya, kasih Mbak Dina. Boleh saya summarize ya, Bu Tari. Yang ya silakan pertama Pak. itu adalah bahwa dengan pakai ini itu bisa free tetapi dapat tipenya yang premium. Betul gitu ya Mbak Dina ya tadi ya Iya, awal. betul, Pak. Jadi bukan yang gratisan ini kan, tapi ini yang premium. Dan dapatnya 3, ya kan? Dapatnya 3. Nah, itu kemudian saya lihat juga tadi barangkali nggak sempat dijelaskan bahwa ini bisa berjamaah antara sesama guru. Ini menarik sekali. Kalau sekarang masing-masing guru sendiri-sendiri gitu ya berhubungan dengan ChatGPT, maka beda kalau misalnya kayak kita siswa di kelas itu kan ada siswa A nanya, maka siswa lainnya bisa dengar pertanyaannya apa, jawabannya apa, itu bisa belajar bersamanya itu. Nah ini saya pikir konsepnya seperti itu ya, itu tentu baik gitu daripada masing-masing guru sendiri-sendiri gitu jalan, sehingga tidak terjadi diskusi di antara sesama guru sendiri, tidak terjadi diskusi. Saya pikir ini menarik sekali. Nah, untuk mendapatkan ini saya pikir kalau sistemnya sudah dipakai, otomatis dapat nggak perlu bayar lagi ya. Kalau nggak salah itu kemarin dikatakan bahwa ini sebetulnya bisa dana BOS sebagian dialihkan untuk pakai ini, lalu semua guru di sekolah itu bisa dapat. Betul begitu ya Mbak Dina? Iya, betul, Pak. Betul Jadi ya? untuk penggunaan sekolah digitalnya ini nanti sudah include dengan 3 fitur AI-nya, dan itu Oke. bisa digunakan secara gratis oleh semua guru. Oke, ya, tapi saya maksudnya di sini bukan untuk jualan ya Mbak Dina ya, bukan Iya, itu. betul, Tapi Pak. ide yang dibuat oleh Mbak Dina dan tim di sekolahku digital ini menurut saya perlu ditiru gitu ya. Perlu bahwa bagaimana kita tetap bisa dapat ChatGPT, dapat DALL-E, dapat Whisper, tapi yang premium gitu, yang berbayar tanpa harus bayar. Saya rasa ini salah satu cara. Kedua, kemudian kita bisa belajar bersamanya dapat juga. Dan tentu juga kemudian prom-prom yang kita kumpulkan koleksi itu adalah prom yang sesuai dengan pendidikan kita di Indonesia kan begitu. Jadi tidak guru sendiri-sendiri kan nggak bisa, semua harus mengikuti kurikulum. Baik, terima kasih Mbak Dina, silahkan di stop share-nya. Dan Baik, Pak. saya pikir kesimpulan sementara tanggapan saya seperti itu Bu Tari, saya kembalikan kepada Bu Oke. Tari. Oke, terima kasih Pak Sandi dan Bu Dina. Ya, tadi kita sudah mendengarkan dan juga melihat demo ya baik dari sejarah dari perkembangan AI itu sendiri, kemudian sampai tren saat ini, terutama sedang trennya salah satu produk yaitu ChatGPT ya dari produk dari OpenAI. Meskipun ada juga produk yang lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang lain. Dan bagaimana contoh penggunaannya tadi ya salah satu produk di sekolahku digital yang untuk
menjembatani ya dari pendidik dalam menggunakannya gitu ya untuk siswanya. Ya, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab dan diskusi. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan baik melalui langsung maupun melalui chat, tapi saya minta kalau yang ingin langsung bisa raise hand terlebih dahulu, nanti akan saya panggil berdasarkan yang raise hand. Kalau yang ingin melalui chat silahkan, nanti akan saya bacakan. Oke, di sini ada yang sudah raise hand. Bapak Raja Olwan Tumanggor, silakan Bapak. Terima kasih Ibu Astari. Selamat sore Pak Sandi Kusuma. Selamat sore Pak Raja. Terima kasih banyak atas informasi yang telah disampaikan dan sangat membantu menambah wacana kita, khususnya saya sebagai seorang dosen ya, sangat tertarik dengan perkembangan artificial intelligence khususnya dalam bidang akademik itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Sandi ya menyangkut kajian etis ya terhadap penggunaan dari sarana artificial intelligence ini. Ya, saya buat misalnya salah satu contoh itu misalnya kita mengambil foto tadi ya, foto orang yang sedang meminta-minta di jalan. Nah, itu misalkan bisa nanti foto-foto lain juga bisa kita minta. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya kita supaya tidak bersinggungan dengan masalah hak cipta misalnya, hak cipta foto tersebut. Ya, jadi ya kita tidak tahu jutaan foto di dunia maya ini dan ya sarana ini bisa menemukan itu semua. Lalu ya barangkali bisa kita gunakan ya tanpa mengikuti prosedur tertentu dari pemilik hak dari foto itu. Itu satu. Baru yang kedua, misalnya menyangkut kutipan-kutipan pengetahuan misalnya, sitasi-sitasi dan seterusnya yang ya yang bisa kita dapatkan apapun juga, misalnya coba lukiskan bagaimana situasi politik di Indonesia saat ini dalam konteks pluralisme seperti itulah. Di situ akan dipaparkan semua segala informasi terkait dengan itu. Lalu apakah di situ ada sumbernya, di mana kutipannya, di mana yang bisa kita gunakan di dalam publikasi akademis kita. Nah, kalau tidak ada ini, ya menjadi persoalan masalah plagiarisme begitu Pak. Nah, itulah yang saya lihat Pak, beberapa contoh sederhana mengenai sentuhan masalah etis dalam penggunaan artificial intelligence, khususnya dalam dunia pendidikan. Ini dulu pertanyaan saya Pak, mohon tanggapan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Raja. Ya, ini menjadi pertanyaan terutama yang di bidang pendidikan juga ya, termasuk di diskusi di grup-grup dosen juga ya, mengenai hak cipta tadi untuk gambar itu memang gambar produk dari AI gitu ya. Ya, Kemudian untuk penulis, jadi bukan maksudnya produk dari artificial intelligence mereka mesin yang membuat gitu ya. Tulisan tadi juga mungkin Pak Sandi sudah menjelaskan ketika mungkin saya ini sedikit ya Pak Sandi Silakan untuk menambahkan ya. menambahkan juga sejelas mungkin gitu ya ketika kita menggunakan ChatGPT lah, salah satu produk ini kan ChatGPT. Jadi kalau dari yang saya pernah coba juga itu nanti ketika kita menanyakan atau itu harus lengkap, jadi nanti ada sumber rujukannya. Tapi saya sebagai ini pendapat saya pribadi ya, mungkin nanti dari Pak Sandi. Mereka kan?
dari secara ulasan sebuah artikel misalnya, itu sebetulnya menjadi langkah pertama sebelum menjadi apa ya, semacam ide dari untuk kita, kemudian tentu saja ketika menuliskan artikelnya harus kita olah lagi gitu. Karena sekarang juga beberapa, misalnya kalau kita mengirim ke jurnal maupun Turnitin juga itu sudah ada untuk pendeteksi ya, pendeteksi apakah tulisan kita itu adalah produk dari AI atau memang dari manusia betul gitu maksudnya dari kita sebagai personal. Mungkin itu gambarannya untuk tambahan Pak Sandi. Mungkin silakan Pak Sandi. Baik, terima kasih Pak Raja, Bu Tari. Ini memang saya lihat di mana-mana pertanyaannya muncul. Pertama, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu HAKI ya, Undang-Undang Hak Cipta itu dulu. Jadi pertama ada yang disebut dengan public domain, artinya itu memang sudah milik publik. Itu memang kita tidak perlu lagi berbicara soal ini hak cipta punya siapa. Rasanya lagu Bintang Kecil tuh Bintang Kecil ada ya pengarangnya. Lagu apalah gitu ya. Lagu dari zaman dulu gitu, lagu-lagu daerah kan banyak tuh, penciptanya nggak jelas siapa karena sudah dianggap juga sebagai public domain. Bahkan mohon maaf, ini katakan kitab suci dari satu agama tertentu itu juga sudah dianggap public domain. Nggak boleh ada seseorang mengakui itu punyanya gitu. Jadi itu kira-kira. Nah kalau selama itu masih sudah dianggap sebagai public domain, saya pikir nggak ada masalah. Tidak perlu mencantumkan sumbernya. Nah kemudian yang private domain. Nah ini yang penting. Maka aturan yang ada itu bahwa kita mencatat dari mana kita mengutip. Bukan sumbernya yang kita cari. Jadi misalnya dari sumbernya dikutip oleh si A dikutip oleh si B, kemudian baru kita mengutip, kita cukup menyebut kita mengutipnya dari si B. Gitu. Sehingga tidak menyulitkan kita. Gitu. Nah pertanyaannya barangkali kalau dikaitkan sekarang kalau gitu kita dapat dari ChatGPT. Nggak disebut itu sumbernya dari mana. Nah Bu Tari menambahkan tadi, apakah itu asli ChatGPT, buah pemikirannya, karena dia sebut sebagai generative AI, itu artinya menghasilkan sesuatu yang baru gitu. Itu baru benar atau jangan-jangan dia copy paste dari yang sudah ada. Nah, walaupun tadi sudah disebut juga oleh Bu Tari bahwa sekarang sebetulnya sudah ada tools untuk bisa mendeteksi ini asli apa enggak dan seterusnya. Nah, jadi gini, pertama adalah untuk soal tadi hak cipta ya. Sekarang soal bagaimana kita menghargai ciptaan orang lain atau mengetahui sumbernya. Nah, kalau menurut saya, saran saya, kalau memang itu kita dapatnya dari ChatGPT, kita sebut saja itu didapat dari ChatGPT. Menurut saya demikian. Nah, tanggung jawab tentu ada pada ChatGPT lalu gitu. Saya tak dengar kapan ya, beberapa waktu yang lalu itu ada yang menuntut tuh di Amerika di mana gitu ChatGPT-nya dituntut karena tulisan karyanya dia itu kok muncul sebagai seolah-olah itu ChatGPT yang ngomong gitu ya, yang punyanya ChatGPT gitu. Nah, ini memang masih menjadi masalah. Sampai hari ini saya tahu masih menjadi masalah gitu ya, soal sumber tadi. Nah, dan juga kan tentu ada ketentuan-ketentuan sejauh mana itu kita sebut sebagai plagiat, sejauh mana tidak. Misalnya yang paling gampang contohnya dari musik, lagu ya. Lagu kalau masih mirip 2 bar itu masih dianggap tidak plagiat. Tapi kalau sudah lebih dari 2 bar, nah itu sudah nyontek gitu. Jadi dia nggak boleh ciptakan lagu yang 3 bar atau lebih mirip dengan lagu lain yang sudah ada. Cuman yang menjadi masalah di lagu itu sulit dilacak gitu. Berbeda dengan kita. Kalau di digital itu jejak digitalnya jelas. Jadi lebih mudah dilacaknya. Lebih mudah dilacak siapa yang pertama kali upload dan sebagainya itu harusnya tercatat. Nah itu yang memang selama itu tersimpan gitu ya, apakah di YouTube ataupun dimanapun, termasuk di big data yang ada di knowledge base-nya si ChatGPT misalnya. Nah, kira-kira demikian. Jadi cukup sumbernya di mana kita dapat itu, saya rasa itu sudah cukup bahwa kita mengakui itu. Cuman masalahnya apakah dia itu plagiat atau tidak, kita nggak bisa lacak lebih jauh Pak Raja, karena kalau itu disyaratkan, waduh saya nggak berani ngutip apa-apa nanti. Padahal kan mengutip itu sebetulnya tidak merugikan yang penulis, yang pemilik cipta gitu.
Nah, soal kemudian plagiat tadi itu memang ya kita ngomong soal polisi dan maling gitu ya. Polisinya tambah pintar, malingnya tambah pintar gitu. Ini memang kendala dari zaman dulu sampai sekarang masih terjadi. Artinya gini, misalnya foto nih yang tadi. Foto itu kalau kemudian kita rekayasa sedikit pewarnaannya, kita ini blended gitu ya, sehingga kemudian itu sudah nggak bisa dibuktikan sebagai plagiat, padahal sebetulnya plagiat. Nah, contoh misalnya lagi kebetulan kan saya diminta oleh Samsung untuk mengedukasi masyarakat menggunakan smart projector mereka, namanya The Freestyle. Nah, salah satu kegunaan dari freestyle itu adalah itu bisa ditaruh di atas gitu ya, entah di lampu, bola lampu atau di mana gitu pakai tongkat, kemudian menyinarkan suatu gambar ke meja kerja kita, taruh di meja. Nah, kemudian kita bisa contek gitu, kita tulis gitu dengan mudah dan jadi persis gambarnya gitu. Nah, itu apakah termasuk nyontek? Sebetulnya nyontek kan, karena ditayangkan ke meja lalu kita nyontek gitu gambarnya itu. Tapi kemudian karena sudah warnanya beda dan sebagainya, sengaja dibuat beda juga, dibikin variasi sehingga sulit lagi kalau dikatakan itu sebagai nyontek. Mudah-mudahan itu bisa menjawab Pak Raja. Kalau memang belum jelas silahkan didiskusikan atau silahkan di-argue kalau memang ada informasi yang barangkali dari saya keliru, Pak. Ya, terima kasih dulu Pak Sandi. Semoga nanti ada momen berikut nanti kita kembangkan lagi. Saya beri kesempatan untuk teman-teman lain lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Raja. Tari, terima kasih Bu Tari. Ya, terima kasih Pak Raja. Oke, kita lanjut Pak Sandi. Di kolom chat sudah ada beberapa, mungkin saya selang-seling ya. Saya satu dulu di kolom chat, kemudian nanti untuk yang bertanya secara langsung juga. Oke, ini ada dari Pak Yohan ya. Sebentar. Chat generatif pre-trained transformer kalau diterjemahkan secara harfiah ke bahasa Indonesia maksudnya apa ya? Lebih kurang seperti itu. Maksudnya begitu ya Pak Yohan. Dari istilah chat generatif pre-trained transformer. Saya nggak nemu pertanyaannya. Ada, ini ternyata direct message ke saya. Oh, oke. Ya. Silakan ya. Seperti itu Pak Sandi. Pengertian ini tadi chat generatif pre-trained transformer. Ya. Seperti itu ya Pak Yohan. Iya, maksudnya apa gitu ya kira-kira? Oke. Ya, jadi lebih kurang seperti itu Pak. Isinya intisarinya adalah dialog dengan pakar yang serba bisa. Kira-kira gitu secara populernya saya bisa katakan demikian. Artinya dialog itu ada percakapan, ada tanya jawab bolak-balik begitu, ada konteks, kita ngomong soal apa, berdialog soal apa gitu. Nah, soal kebenarannya itu memang tidak ada yang bisa memastikan sampai sekarang bahwa apa yang disampaikan oleh ChatGPT oleh GPT itu adalah hal yang absolut benar, itu nggak ada juga gitu. Karena kemudian disebut generatifnya itu karena dia bisa menyimpulkan sesuatu, bisa menghasilkan sesuatu yang baru dari tiada menjadi ada, kira-kira gitu yang dimaksud dengan generatif. Kemudian pre-train itu adalah sebelum dia bisa berdialog dengan kita, belum bisa bercakap-cakap dengan kita, dia itu sudah di-train terlebih dahulu. Itu disebut yang pre-train, artinya yang tadi kalau di pemaparan saya itu yang zaman dulu, jadi dibekalin dulu ilmu, belajar ini, belajar itu gitu, sehingga dia jadi pintar gitu. Kira-kira demikian. Dan satu lagi di samping pre-train itu sebetulnya adalah juga dia bisa meneruskan belajar sendiri gitu, self study atau autodidak, itu juga diberikan kemampuan itu sehingga dia bisa belajar. Oleh karenanya tadi saya bilang kita bisa belajar dari ChatGPT, tapi sebetulnya ChatGPT juga belajar dari kita. Dan itu memang bisnis zaman sekarang seperti itu. Google Map itu tidak akan bisa canggih seperti sekarang kalau kita nggak pakai. Kira-kira begitu. Sebetulnya kita punya kontribusi, saya banyak itu. Google Calendar saya pakai, email saya pakai, semua saya pakai. Betul, kayak Google kasih kita gratis, tapi sebetulnya saya ikut kontribusi membuat si Google Map tambah pintar gitu.
Ya kira-kira ini take and give sebetulnya gitu. Free-nya itu nggak betul-betul free. Sebetulnya kita ikut membuat dia semakin pintar. Kira-kira begitu. Nah, transformer ya kita tahu merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain gitu. Menyimpulkan tadi yang tadi mencipta itu kan contohnya misalnya apa yang tadi nasi goreng itu kan misalnya tadinya nasi, kemudian telur, kemudian apa dirubah ditransform menjadi nasi goreng. Kira-kira gitu. Nah, ini semuanya itu adalah termasuk ke dalam pengetahuan. Tidak ada keterampilan, itu yang perlu dicatat. Nggak ada keterampilan di situ. Tetap kita butuh keterampilan, walaupun sudah jago, tetap harus berlatih, kira-kira gitu. Untuk berlatih kita perlu coach. Maka nanti yang namanya guru itu akan berubah jadi istilahnya bukan lagi guru, tapi coach atau apa mentor atau apa. Kira-kira itu. Jadi yang mendampingi bukan berarti harus yang jago, enggak gitu. Memang bagus kalau ada praktisi. Ya praktisi itu maksudnya ya memang saya dilatih oleh juara basket misalnya gitu, itu tentu lebih baik. Nah, saya lihat ada sekolah di Jawa Tengah gitu ya. Jadi untuk olahraga, dulu saya kecewa banget pada waktu saya SD, SMP, SMA, ini sekedar ilustrasi, di mana guru olahraganya cuma satu. Jadi kalau kita minggu ini belajar basket, dia jadi guru basket. Minggu depannya kita sepak bola, dia jadi guru sepak bola. Minggu depannya pingpong, dia jadi guru pingpong. Gurunya satu. Waduh, ya nggak bisa dia jago dalam semua hal gitu. Nah, di sekolah di Jawa Tengah saya lihat dia hire kepada praktisi. Jadi kalau pas pelajaran basket dia hire mantan juara basket kayak gitu. Jadi setiap minggu gurunya ganti guru olahraga. Itu yang sekarang ChatGPT ini. Artinya siswanya satu, gurunya banyak gitu. Nggak kayak dulu gurunya satu, siswanya banyak. Nah, ini paradigma yang terbalik sekarang. Sekarang ini siswanya satu, gurunya banyak. Seperti sekolah yang di Jawa Tengah saya bilang itu dalam pelajaran olahraga. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Tari. Dari siapa tadi itu? Nah, Ya, dari Pak Yohan. Pak Yohan, baik. Ya, terima kasih Pak Sandi. Ya, kita lanjutkan ya Pak dengan penanya berikutnya. Ini yang akan bertanya secara langsung, yaitu Pak Arief Nicholas. Silakan Pak Arief. Cek. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Oh, silakan. Iya. Dari mana Baik. Pak? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore khususnya untuk Pak Sandi dan Bu Astri. Khususnya untuk Pak Sandi yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Saya dari salah satu sekolah swasta di daerah Tangerang, begitu. Saya seorang guru. Nah, sebenarnya saya juga agak bingung mau nanya yang bagian mana karena ada banyak hal yang agak sedikit mendistrak pikiran saya juga. Tapi mungkin ke yang agak dasar-dasar aja terkait dengan mungkin pertanyaannya sifatnya agak menyerang, mohon maaf, tapi tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi hanya untuk mencari tahu. Karena kan tadi kan waktu sekolahku digital ini diperkenalkan, saya langsung coba untuk akses dan di situ perlu login dan kita nggak bisa melakukan registrasi sendiri. Saya lihat di websitenya kurang lebih seperti itu. Artinya untuk bisa bergabung di situ mungkin kita harus melalui ya mungkin developmentnya begitu, developernya. Nah, yang mau saya tanyakan itu adalah seandainya saya bergabung, tadi saya lihat bisa bergabung atas nama pribadi atau juga mungkin bisa juga secara institusi. Nah, yang mau saya tanyakan itu adalah bagaimana sekolah Go digital ini bisa menjamin keamanan data daripada misalkan kami gabung, akhirnya data anak-anak mungkin ada beberapa yang dimuat di situ. Nah, karena kita kan tahu bahwa salah satu hal yang sangat dijaga adalah masalah data peserta didiknya itu. Kadang-kadang ada yang bersifat rahasia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan soal legalitas, apakah sekolahku digital ini mungkin sudah dipresentasikan juga ke lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan, misalkan ke Kementerian Pendidikan, sehingga diakui dan memang dianjurkan, dibolehkan untuk bisa dipakai oleh institusi-institusi di daerah begitu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Arief. Jadi ini pertanyaan lebih kepada produk tadi ya, sekolahku digital seperti itu. Bagaimana Pak Sandi? Ya, baik. Ya, Pak Arief, mohon maaf sebelumnya karena memang kita ini kan tujuannya belajar ChatGPT. Tapi saya pikir tadinya perlulah ditunjukkan kenyataannya sudah seperti apa yang dipakai. Makanya saya minta Mbak Dina untuk ini. Tapi saya khawatir nanti kemudian dipikir kita jualan, makanya nggak dicantumin hal-hal yang terkait dengan pertanyaan Pak Arief tadi. Nah, yang saya tahu memang itu tolong bisa Mbak Dina kasih nomor HP WA kemana Pak Arief atau yang lain barangkali ingin tahu lebih jauh mengenai sekolahku digital bisa nanti hubungi langsung Mbak Dina, tolong nanti di chat dikasih Sudah nomor. ada Sudah. di chat Oke, Mbak baik. Dina. Ya, baik. Ya, saya rasa begitu. Tapi secara umum saya bisa jawab begini, bahwa itu idenya sebetulnya kenapa saya mendukung yang namanya sekolahku digital itu. Yang pertama tentu karena memang dia cukup spesifik gitu ya dibandingkan yang ada yang lain gitu. Itu pertama. Artinya itu tadi sampai bisa menyentuh kepada security daripada siswa dan seterusnya. Dan security-nya pun saya lihat juga cukup baik mengenai kekhawatiran tadi data siswa itu. Jadi memang ini hal yang perlu menjadi concern dari para pendidik. Saya setuju Pak Arief. Saya sangat mendukung kalau Pak Arief memang berpikir ke arah sana. Karena selama ini ya saya sendiri mohon maaf termasuk korban gitu pada waktu SMP kalau nggak salah itu saya lupa persisnya kelas berapa gitu. Tapi artinya gini, seorang guru mengatakan di depan kelas, Sandi, setahu saya kamu tuh selalu nilainya bagus. Kenapa sekarang kamu dapat 5? Diomelin habis di depan kelas. Ya ampun, ini guru nggak ngerti privasi dalam hati. Tapi waktu itu kan saya nggak ngerti. Saya cuma merasa kok saya diomelin gitu, karena nilai jelek. Nah ini kan hal yang memang saya setuju dengan Pak Arief, hal seperti itu nggak boleh. Kita tidak boleh memarahi anak didik kalau anak didiknya bodoh. Kita boleh memarahi kalau anak didiknya melanggar. Apalagi dengan sengaja melanggar, sengaja tidak taat, mungkin perlu dihukum, oke. Tapi kalau karena tidak mampu, jangan. Nggak boleh gitu. Nah itu kira-kira. Nah, jadi ini hal-hal yang sifatnya privasi dari siswa, nilai jeleknya, termasuk barangkali pernah dapat teguran apa, dapat teguran orang tuanya dipanggil karena anaknya nonton blue film atau BF film porno. Nah itu hal-hal yang sifatnya privasi ya memang anak tidak naik kelas pun tidak boleh diumumkan. Gitu biasanya ada sekolah yang kemudian tetap dinaikkan tapi nggak boleh lanjut di sekolah itu, dia harus pindah ke sekolah lain, ada yang begitu macam-macam. Nah itu adalah hal-hal privasi dan saya setuju dengan Pak Arief, itu memang perlu diperhatikan. Nah kaitannya dengan sekolahku digital itu pertanyaannya tadi, nah silakan nanti langsung saja apakah sekolahku digital itu juga memperhatikan sampai sejauh itu, silakan nanti langsung Pak Arief bisa kontak ke yang ada di chat. Nah kemudian soal sekolahku digital ini sudah dapat pengakuan apa tidak gitu ya. Jadi gini, ini sedikit boleh ya Bu Taria, tidak bermaksud bisnis tapi sedikit memberikan gambaran supaya yang lain bisa ikut meniru kira-kira begitu. Jadi dasarnya dibuat sekolahku digital itu untuk menggunakan dana BOS. Karena indikasinya bahwa dana BOS itu seringkali juga peruntukannya tidak terlalu optimal. Nah, sehingga katakanlah satu siswa 10.000 gitu ya per bulan itu diambil dari dana BOS untuk pakai sekolahku digital ini all in gitu. Jadi mulai dari learning management sistemnya, termasuk dapat tadi premium untuk ChatGPT, DALL-E dan seterusnya, termasuk dapat kartu aksesnya, kartu sekolah pintar namanya mereka itu dan seterusnya lah, banyak hal semuanya dapat gitu, pengajarannya, kurikulum dan sebagainya. Nah, dengan tadi dana BOS itu dipakai gitu untuk digunakan. Tentu ada aturan-aturan yang nanti secara detail bisa langsung dengan Mbak Dina atau dengan yang tim lain dari sekolahku digital. Nah, itu tentu baik, artinya guru bisa mendapatkan fasilitas, dia bisa pelajari siswanya dengan lebih baik menggunakan sistem itu tanpa guru harus mengeluarkan effort lebih, gitu. Tanpa siswa harus bayar. Nah kemudian diakui apa tidak, saya kurang paham betul gitu ya, tapi yang saya tahu ini dia bekerja samanya tidak dengan kementerian, tapi dengan
pemerintah daerah, karena kalau untuk SMP itu saya rasa kewenangannya ada di pemerintah daerah, pemerintah provinsi kalau nggak salah. Makanya mereka kerjasamanya dengan pemerintah provinsi. Kalau nggak salah itu Sumatera Barat dan Sumatera Utara atau apa gitu. Mbak Dina bisa tolong koreksi supaya saya nggak salah nih. Yang sudah kerjasama pemerintah provinsi mana, Mbak Dina? Baik Pak, untuk saat ini yang sudah kerjasama itu di Kepulauan Riau, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Oh oke, ya sudah lebih lengkap. Ya, tapi itu mohon Pak Arief silahkan langsung nanti japri ya Pak. Jadi nggak enak kita ngomongnya di sini gitu. Baik, kemudian satu lagi Mbak Tari sekalian mumpung di encourage sama Pak Arief sekalian mohon kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis itu mungkin japri nanti ke saya. Di materi ini di bagian akhir itu ada nomor handphone dan nomor email saya, email address saya. Jadi hindari karena saya lihat di sini banyak guru, banyak yang barangkali Beragam. nyaman kalau ngomong teknis programming gitu misalnya. Jadi itu japri aja nanti gitu, nggak apa-apa, saya tetap siap untuk kita diskusi gitu. Nah, itu tambahannya Bu Tari, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Sandi, Pak Arief. Ya, karena memang pesertanya beragam untuk webinar kita. Ya, nanti silakan Pak Sandi untuk memberitahu. Saya bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya, yang selanjutnya di kolom chat ada Pak Yonatan Mulyono. Bagaimana saja tips menyikapi tentang keamanan dan privasi ya terkait perkembangan teknologi AI, misalnya kejadian manipulasi video, suara, gambar untuk tujuan kejahatan. Itu yang pertama dari Pak Yonatan. Kemudian yang kedua, apakah mungkin dengan teknologi AI ini dapat memiliki kesadaran seperti emosi atau perasaan? Ya, berarti ini ada 2 pertanyaan. Ya, mungkin silakan Pak Sandi. Ya, langsung saja. Mungkin Jadi kalau masalah security itu memang tidak ada satu pihak atau satu orang pun bisa menjamin security-nya 100%. Kira-kira gitu jawabannya. Jadi ini seperti polisi dan maling tadi. Polisi tidak bisa menjanjikan atau menjamin bahwa tidak ada maling, tidak ada pencurian, kira-kira begitu. Nah ini sama, apalagi ya kita ngomong soal cyber security. Itu memang sesuatu yang selalu menjadi pembicaraan di mana-mana. Nah, tetapi sebagai dunia pendidikan, kita harusnya melihat justru peluang ada di situ, kan gitu ya Bu Tari ya. Jadi justru kalau kita ngomong peluang itu ya peluangnya di situ gitu. Nah, ini sangat saya sarankan untuk perguruan tinggi yang ada bidang untuk terkait dengan IT-nya. Ini mungkin bagus fokus untuk masalah security. Karena yang saya tahu sekarang ini kebetulan ke beberapa teman yang jadi pakar security itu kayak Pak Alfon, siapa itu, kami sering berbincang-bincang gitu. Karena Aptiknas itu kan adalah asosiasi pengusaha IT dan komunikasi nasional. Jadi isinya pakar-pakar semua gitu. Ya, yang saya bilang tadi Pak Alfon misalnya, yang saya tahu Pak Alfon itu kalau lagi ada isu security nasional tuh CNN, Kompas itu pasti menghubungi beliau untuk minta komentarnya, kira-kira begitu. Nah, itu ternyata cukup banyak anak-anak kita itu di-hire kerja di luar negeri untuk menangani urusan security, itu gajinya ratusan juta, Mbak Tari. Ratusan juta, ada 200 juta, 250 juta gitu. Anak-anak muda kita gitu. Dan itu nyata gitu, ada. Nah, gara-garanya adalah sananya itu sertifikatnya kok mahal banget 30 juta ya itu, tapi kemudian dia diterima kerja dengan 100 juta ya sudah gaji pertama sudah menutup. Nah, itu masalah security kenapa? Karena itu menjadi kekhawatiran orang di seluruh dunia. Semua orang mencari ahli-ahli yang ahli security. Nah, ini harusnya saya bilang tadi peluang sekolah-sekolah, kampus-kampus perguruan tinggi, Bu, ya diperkuat security-nya gitu sehingga bisa mencetak tenaga-tenaga polisi digital kan gitu. Nah, itu sangat dibutuhkan ke depan. Sangat dibutuhkan. Cyber security. Cyber security, betul, itu sangat dibutuhkan. Dan saya lihat perhatian kita kurang ke situ. Padahal nyata itu banyak anak didik kita menikmati take home pay yang besar di luar gitu karena dibutuhkan. Saya rasa Karena secara ya. sumber daya dengan kebutuhan ke seluruh dunia memang belum bisa mengejar sih Pak. Betul, Untuk ya. ahli cyber security-nya.
Dan setahu Betul. saya beberapa kampus termasuk BINUS sudah ada sih baik jurusan maupun peminatan untuk security, tapi memang belum banyak ya secara jumlah ya untuk Ya, mengejar betul. itu. Karena Ya mudah. juga mungkin peserta didik kurang paham bahwa Iya, itu sebetulnya betul. sangat menjanjikan gitu. Iya, betul Pak. Hmm. Oke, mungkin tadi Kemudian ke pertanyaan, mengenai ya emosi pertanyaan tadi kedua. itu, Iya. ya pertanyaan kedua dari Pak Yonatan, ya ini memang kita ini masih belum sampai pada tahap yang diinginkan banyak orang, misalnya virtual reality ya, augmented reality dan seterusnya itu memang belum. Jadi beberapa teman yang menekuni bidang itu memang sampai sekarang mengatakan kami masih prematur Pak, belum bisa katanya. Karena alatnya masih mahal, bikin ininya masih mahal gitu untuk betul-betul bisa virtual reality, artinya sebetulnya virtual tapi sebetulnya reality untuk pakai kacamata, pakai segala macam. Nah, itu memang masih menjadi impian sampai saat ini belum. Jadi ChatGPT nggak bisa tuh kita mau ngetik pertanyaannya dengan marah, dengan cemberut atau dengan senyum, si ChatGPT nggak bisa lihat. Masih belum untuk emosi. Paling sebatas itu tadi, susunan kalimatnya itu sudah mulai bisa dideteksi atau dikenali. Yang tadi saya bilang ada gitu ya, mau tidur gitu. Kalau dulu itu dibuang, itu nggak ada gunanya. Nah, tapi sekarang emosi dan seterusnya etikanya termasuk juga diambil dari situ, kata-katanya kasar apa enggak gitu. Bahkan yang saya tahu plannya mereka ke depan, mereka akan menolak kalau pertanyaan-pertanyaan yang tidak senonoh kira-kira gitu, yang melanggar aturan-aturan umum itu mungkin akan ditolak gitu. Sekarang kelihatannya masih bablas terus, tapi sudah direncanakan akan dibatasin. Gitu. Seperti kita sekarang kan, situs-situs porno kan itu Kementerian Kominfo kita kan setiap hari itu ada timnya untuk cegat gitu. Ada muncul di sana tutup, muncul di sini tutup, sehingga ya nggak siswa kita nggak cari-cari gambar-gambar porno itu. Gitu. Saya rasa demikian Bu tadi. Ya, izin menambahkan mungkin Pak Sandi, kalau Ya, silakan. untuk yang berbasiskan chat memang belum bisa itu Pak Yonatan untuk mengenali emosi atau perasaan ya. Sejauh yang saya tahu, tapi masih banyak yang masih dalam riset gitu ya, seperti di Taiwan, kemudian di China dan beberapa negara Eropa itu robot ya, dalam bentuk robot AI, di-combine AI-nya itu bentuk sensor ya, sensor kemudian masuk kepada ya tadi ya sudah ditrain dari sisi sistemnya untuk mengenali emosi lawan bicaranya. Jadi kebutuhannya untuk apa robot tersebut adalah untuk lansia gitu, karena di memang untuk lansia mereka tinggal sendiri gitu ya. Jadi atau yang tidak menikah. Jadi untuk kebutuhan itu. Jadi robot tersebut akan memberikan respon berdasarkan sensor mereka, data yang masuk di mereka gitu ya. Kalau misalnya kita menangis atau apa ya, tergantung dari face recognition kita, maka robot akan memberikan feedback gitu ya sesuai dengan emosi kita gitu. Itu yang sejauh ini yang saya tahu gitu ya. Kebetulan waktu itu ada yang sharing juga di conference yang saya datangi. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mencari di YouTube dari beberapa penelitian di beberapa negara kalau yang berkaitan teknologi AI, tapi ini dalam bentuknya robot. Tapi kalau untuk chat memang sejauh ini belum sampai ke situ dijelaskan oleh Pak Sandi. Ya, Oke, kita kebutuhannya belum ada ya. ya karena Tapi kalau yang tergantung robot tadi tadi ya loh. kebutuhannya. Kalau robot tadi ya sudah dijual kan di Jepang itu banyak dijual bebas. Ya di Wow. Jepang. Ya. Oke, selanjutnya saya dengar dari Pak Teguh ya, Pak Teguh Dayanto menanyakan tentang ini kalau ini ya penggunaan ChatGPT untuk mengenerate coding ya, pemrograman gitu ya. Kaitannya masalah lisensi. Nih Pak Teguh menanyakan apakah boleh digunakan yang di-generate oleh ChatGPT tadi codingnya, apakah boleh digunakan untuk kepentingan komersial? Ya misalnya untuk membuat prototype produk. Nah ini kaitannya tadi ya Pak mungkin sama dengan yang Pak Raja tadi ya tentang lisensi ya. Tapi ini bentuknya coding gitu atau pemrograman.
Ya, Itu pertanyaan. oke. Baik. Kalau mengenai programming itu ChatGPT maupun AI tools yang lain itu sangat membantu. Bahkan beberapa itu yang menurut saya rekomendasikan untuk dipakai. Ya, misalnya katakan kita tidak terlalu fasih untuk coding, untuk bikin formula di Excel, katakan begitu, untuk yang umum nih. Nah, itu di Excel-nya kita bisa add in sesuatu sehingga kemudian kita bisa kasih tahu dia, tolong dong bikin yang begini-begini, nanti formulanya dia yang akan buatkan. Nah, itu sudah ada banyak. Jadi di atau saya coba share ya Bu ya, sebentar boleh, ada waktu? Baik, silakan. Ya, Masih Pak. ya supaya oke. Saya buka Excel dulu. Mudah-mudahan ada terinstall satu contoh di sini. Oke. Nah, ini ada nih, AI Edit Formula Editor. Ini add-in ini. Jadi kalau kita punya Excel ini, yang bagian ini nggak ada. Sudah saya share ya? Sudah terlihat ya? Nah, bagian ini nggak ada. Padahal ini sebetulnya bisa untuk kita kayak seperti pakai ChatGPT di sini gitu. Kita bisa ngasih tahu berdasarkan ini, nanti dia akan membantu kita untuk membuat formulanya, membuat worksheet-nya, bahkan dan seterusnya. Kira-kira gitu. Itu satu untuk yang pemakai awam. Nah, silahkan nanti dieksplor lebih jauh itu AI Edit Formula Editor. Tinggal di googling aja ketemu. Oke. Nah, kemudian bagaimana untuk, ini pertanyaannya barangkali karena Pak Teguh developer, ini kita satu seperguruan ini Pak. Nah, itu juga, ini benar-benar menurut saya dahsyat. Nah, jadi bukan hanya bagus tapi dahsyat. Jadi belakangan kan saya selalu ngikuti ya gitu perkembangan programming. Jadi sekarang saya lagi hobi pakai C# gitu, senang karena pakai .NET .NET Core itu kita bisa taruh coding di page kita gitu, itu menarik banget, itu terobosan menurut saya dari Visual Studio, saya suka pakai. Nah, itu tapi belajarnya kan nggak ada waktu gitu, nggak bisa lagi kayak dulu ngoprek begadang sambil ditemani kopi, itu sudah nggak lagi gitu. Nah, saya harus bisa belajar dengan cepat, maka tadi saya bilang paradigma harus dirubah, belajar saat kita perlu, bukan belajar dulu lalu setelah pinter mau ngapain, bukan begitu. Misalnya sekarang saya perlunya apa? Perlunya JSON, ya udah belajar JSON. Tuh kan tertarik saya masuk ke technical, gue tarik. Oke, kira-kira begitu. Sebagai developer itu sangat-sangat membantu dan wajib untuk menggunakan tools itu, banyak yang free juga gitu. Sehingga kita bisa produktif dalam membuat aplikasi, membuat apapun bisa produktif. Apalagi kalau pakai yang kayak Python gitu ya, hal yang laris itu oke banget. Saran saya kepada Pak Teguh, gunakan itu. Menggunakan itu, jangan ragu, dia itu dia pasti akan banyak membantu kita untuk kita bisa produktif dalam membuat aplikasi, membuat tools, membuat apapun. Saya rasa demikian, Bu Tari. Oke, ya, terima kasih. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Dari Pak Ludwig Suparmo ya. Mohon maaf Pak Ludwig, mungkin nanti kalau bisa, ini saya kurang jelas ini. Apakah jawaban dari ChatGPT tidak menyebut sumber? Maksudnya seperti apa ya? Maaf, bentar. Misalnya konsep menghadapi krisis menurut Renal Kasali. Harus pertama membawakan tahu identifikasi krisis yang sebenarnya. Jika ahli lain disebutkan juga, misalnya menurut John Osborne, pertama harus membentuk tim krisis. Mohon maaf Pak Ludwig, apakah Pak Ludwig masih join ya? Apakah mungkin bisa diperjelas secara pertanyaannya? Ya, saya lihat ada Pak Ludwig. Oh ya, ada. Ya, silakan Pak Ludwig. Masih mute Pak. Di unmute dulu. Ya, selamat sore. Sudah bisa didengar? Oh, sudah Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Bu Astari dan Pak Sandi. Jadi seperti kutipan jawaban dari ChatGPT itu, apakah tidak memberi tahukan sumbernya? Jadi seperti kalau kita menghadapi krisis di dalam
buku-bukunya Renald Kasali yang sudah tersebar luas. Dia mengatakan pertama identifikasi krisis. Tetapi lain dari buku John Osborne menyebutkan pertama bentuk tim krisis. Apakah tidak menyebut nama sumber itu? Hanya menyebut jawabannya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Ya, baik. Saya langsung jawab ya, Bu Tari ya. Ya, silakan Pak. Ya, ini memang selalu menjadi pertanyaan karena ya apalagi kita di akademisi ya mau nggak mau kan harus bertanggung jawab gitu terhadap sumbernya. Nah, saya punya kiat yang barangkali mungkin belum dilihat gitu ya di media sosial atau di tempat lain, bahwa begini, bahwa kita itu cenderung untuk kalau orang zaman dulu bilangnya malu bertanya sesat di jalan. Itu kalau orang zaman dulu. Kalau sekarang ini kita tuh mikir dulu, apakah kalau si A saya nanyanya apa, kalau si B saya nanyanya apa, begitu. Seperti kalau saya sebagai anak, kalau ke papa saya nanya apa, ke ibu saya nanya apa, kira-kira begitu. Nah ini tolong dibuang. Paradigma baru tidak demikian. Kenapa? Karena si ChatGPT ataupun yang lain ya, pokoknya yang generative AI itu nggak ada salahnya kok, nggak diketawain kok kita kalau nanya sesuatu yang konyol banget Pak Ludwig, silakan aja gitu. Jadi apapun tanya aja gitu, nggak ada masalah kok gitu. Masalahnya justru pertanyaan kita itu tuh direkam sama mereka, dicatat untuk dianalisa, dipelajari. Itu yang masalah. Itu sebetulnya hak cipta kita atau hak privasi kita diambil. Sebetulnya makanya ada satu yang generative AI yang dia promosikan bahwa pertanyaan kita tidak dicatat. Nah, sehingga nggak ketahuan tuh yang nanya siapa gitu. Nah, oke lah itu menyimpang. Tapi jawaban atau respon saya adalah bahwa tanya saja. Tadi kan Pak Lewit nanya kan, itu di informasinya begini kok beda dengan yang saya tahu dari siapa gitu. Nah, tanya aja, kamu dapat sumbernya dari mana nih? Tolong kasih tahu dong saya sumbernya gitu. Tanya aja gitu. Kalau memang kemudian dia bisa jawab sumbernya di mana, dia akan jawab kok. Jadi ChatGPT menurut penilaian saya tidak setiap hari pakai ya Pak Ludwig. Kalau lagi butuh gitu, karena memang konsep yang saya tawarkan tadi kan begitu. Kalau lagi butuh baru belajar gitu. Kalau nggak ngapain setiap hari dari pagi sampai malam nggak kerja, nanti kita nggak produktif malah. Belajar sesuatu yang kita nggak perlu gitu. Kalau saya lagi perlu, saya baru buka gitu. Memang kalau secara ekonomis pikir-pikir rugi $20 setiap bulan, nggak dipakai sayang gitu. Nah, itu cara berpikir yang saya pikir sudah kuno lah gitu ya. Artinya kalau saya perlu, saya bisa segera instan belajar, nah itu. Nah makanya manfaatkan itu, tanya aja gitu. Nah saya tidak banyak, tidak habisin waktu banyak gitu. Tapi kalau saya ada sesuatu, saya tanya aja. Bodoh amat gitu, dia nanti ketawain saya, dia nggak bisa ketawa. Itu ChatGPT Pak Lili masih belum ngerti dia caranya ketawa gitu. Hahaha, pertanyaan Sandi gak lucu gitu, belum ada jawaban seperti itu yang tadi diulang emosi. Jadi tanya aja, ini sumbernya dari mana? Coba cari alternatif lain, cari dari sumber lain, bisa. Misalnya tadi kan Pak nemu tuh ada 2 beda nih, ya sudah. Kalau menurut kamu bedanya apa yang informasi yang tadi dengan yang ini? Bedanya apa? Menurut kamu mana yang lebih benar? Tolong kasih tahu sumbernya, tanya aja. Gitu, kira-kira gitu. Memang mungkin tidak 100% akan terjawab terus. Tapi paling tidak menurut saya sekarang ini datanya sudah berapa? Udah cukup besar, walaupun sampai September 2021 ya. Tapi itu sudah sangat besar Pak Lewin. Sudah sangat memadai lah gitu ya untuk jadi referensi kita. Cukup menjawab ya Pak Lewin ya. Terima kasih Pak Sandi dan Ibu Astari. Saya akan japri dengan Pak Sandi. Silakan. Karena kita di sebelah, kita jadi member yang sama ya Pak Ludwig. Pak Ludwig ini juga trainer senior. Baik, terima kasih Pak Ludwig. Ya, terima kasih Pak Ludwig. Ya, kita lanjutkan sebentar. Ini di chat ya sudah dijawab oleh Bu Dina. Ini menanyakan yang tadi sekolah digital. Oke, ada Pak James Aryadi menanyakan sejauh mana AI bisa menggantikan fungsi dosen atau guru. Apakah bidang vokasional menjadi lebih penting karena perihal keterampilan tadi? Begitu Pak. Iya. Pertanyaan dari Pak James.
Nah, Pak Jim, jangan-jangan Pak Jim itu dosen ya. Nanti kalau ini ChatGPT sudah ada, saya nggak ada kerjaan lagi. Dan mohon maaf, saya bukannya maksudnya ini gimana, karena itu pertanyaan banyak. Saya terima banyak sekali pertanyaan dari guru, terutama guru SD, SMP, gitu kan. Kebetulan saya konsultan di beberapa sekolah juga gitu ya. Sehingga pertanyaan itu muncul dari guru. Ini IT ini, waduh, bisa membuat saya di PHK ini gitu. Nah, itu memang kekhawatiran di mana-mana. Makanya saya tadi sempatkan untuk menyampaikan mengenai apa yang disebut dengan knowledge dan skill gitu. Maka guru-guru itu dia harus punya skill sebagai mentor, bukan lagi sebagai guru yang one way, berdiri di depan ngomong satu arah kepada siswa seperti gaya guru zaman dulu. Itu harus ditinggalkan kalau tidak mau di PHK, kira-kira gitu. Nah, harus jadi apa? Harus jadi mentor. Nah, kalau mentor dibutuhkan pasti. Jadi mentor tidak harus jadi juara, tidak harus sakti ilmunya, enggak. Mentor itu yang bisa membuat anak didiknya, peserta didiknya jadi sakti, gitu. Ya, kira-kira mudah-mudahan bisa menjawab itu apa kekhawatirannya. Memang disrupsi itu memang terjadi, itu keniscayaan yang nggak bisa dihindari. Maka semua orang, bukan hanya guru, semua orang harus berubah. Semua orang harus mengikuti, karena teknologi ini tidak bisa dicegah, tidak bisa dihindari. Yang ada adalah harus dihadapi, harus make use, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kita, gitu. Oleh kita, untuk kita sendiri, untuk orang lain, dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada yang harus dirubah, tetapi juga tidak sedrastis itulah gitu. Anak-anak kita walaupun dia dari Gen Z, dari Alpha ya, generasi itu belum tentu juga mereka bisa belajar sendiri gitu. Belum tentu juga, karena namanya self study atau autodidak itu kan itu talenta juga gitu. Nggak semua anak kita bisa belajar sendiri gitu. Mending kalau begitu, coba saja disodorin 2 laptop, satu ChatGPT, satu game gitu, dia pilih game anak-anak sekarang. Iya. Ya, betul. Jadi jangan khawatir terlalu jauh lah gitu. Nah, soal bahaya itu saya pikir itu bukan ancaman kok. Itu menurut saya ya, itu bukan ancaman. Akan banyak tuh video-video yang bikin kita takut itu kapan itu sempat beredar di salah satu grup. Ada alat kecil gitu ya, dia bisa terbang gitu, bisa diisi bom 3 gram gitu untuk meledakkan, dan bisa armada gitu, bisa mencari. Jadi kita tinggal kasih fotonya, tolong tembak yang si A ini, dia bisa nyari lagi ada di Papua New Guinea atau di Australia, dia bisa ke sana. Itu bullshit ya. Sekecil itu adalah alat yang perlu daya, perlu energi. Nah, sekarang ini energi untuk bisa ngirim alat itu jauh sampai ratusan kilometer tuh belum ada. Apalagi kecil begitu. Paling cuma 1-2 menit baterainya habis gitu. Kira-kira. Maka itu menjadi persoalan sekarang, bahwa orang sedang memikirkan bagaimana supaya hemat energi. Nah, itu memang dibuat orang. Nah, sudah dilakukan, seperti misalnya yang sedang kami develop sekarang, itu BLE, ya, Bluetooth Low Energy. Nah, itu diperlukan. Jadi kita perlu alat-alat supaya ngecasnya setahun sekali, misalnya gitu. Diperlukan oleh barangkali tentara yang jaga perbatasan, di mana di perbatasan itu nggak ada colokan listrik untuk ngecas, gitu kan. Di hutan, gitu kan, nggak bisa. Nah, itu perlu alat-alat yang menggunakan Bluetooth Low Energy, gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi kesimpulan jawaban saya atau respon saya adalah jangan khawatir. Kalau ngomong soal bahaya, di mana-mana bahaya ada. Saya pernah punya teman itu bangun tidur meninggal dunia, itu ada gitu. Mobil menurut saya bahaya, bisa nabrak orang sampai meninggal bisa. Ya, dan seterusnya bahaya memang ada, memang menjadi bagian dari hidup kita gitu. Tetapi kalau kita selalu dengan ketakutan, dengan bahaya-bahaya itu, sehingga kita nggak berani apa-apa, tinggal di kamar terus-terusan aja juga meninggal dunia pada suatu saat, ya kira-kira seperti itu. Oke, yang penting adalah bahwa kita bisa mengantisipasi mana yang mengancam, mana yang tidak. Kira-kira begitu. Karena itu menurut saya sangat sederhana ya. Contoh misalnya begini, saya sendiri nih, ketika nonton TV, nonton berita gitu ya, kemudian disebutkan di suatu negara terjadi apa gitu, meninggal ratusan orang gitu, saya paling aduh kasihan, paling begitu. Tapi kalau salah satu anak saya teriak gitu, karena tangannya tergores pisau gitu, saya paniknya setengah mati.
Kira-kira gitu ya. Nah ini adalah hal-hal yang memang emosional relationship antar satu dengan yang lain. Tapi yang jelas semua guru harus disrupsi, ngikuti disrupsi. Artinya semua harus berubah. Semua harus jadi mentor, tidak lagi jadi guru yang ngoceh di depan, kira-kira gitu. Karena pengetahuan harus dipangkas, tapi keterampilan harus digenjot, dinaikkan. Mudah-mudahan menjawab Bu Tari. Ya, terima kasih Pak. Jadi ya kembali lagi bagaimana kita bijak dalam menggunakan teknologi apapun itu sebetulnya ya salah satunya memang AI ini salah satunya gitu. Bagaimana kita mengambil penggunaannya secara positif dalam pendidikan seperti itu mungkin kurang ya Pak Sandi. Betul. Nah ini masih ada 2 lagi. Ini pertanyaan berikutnya ini dari seorang mahasiswa, Pak Sandi. Kalau tadi udah guru, dosen gitu ya Pak Sandi. Ini ada dari mahasiswa menanyakan, dikatakan bahwa tadi ya salah satu positifnya dari AI itu untuk memudahkan pembelajaran gitu ya. Tapi apakah dengan misalnya ChatGPT tadi ya kita bisa menggunakan mudah mendapatkan jawaban dan sebagainya, apakah dapat menghalangi ya misalnya menghalangi pelajar atau mahasiswa berpikir kritis dan menghalangi keinginan untuk mencari tahu lebih dalam karena jawaban yang didapatkan tersebut sepertinya lebih jelas dibandingkan bila mencari sendiri. Jadi misalnya mencari sendiri ini mungkin manual gitu ya, misalnya dari search engine yang lain. Ditambah dengan adanya rasa malas yang muncul untuk menggali lebih dalam. Waduh, jadi ada rasa malas jadinya untuk menggali lebih dalam. Udah tanya aja ke ChatGPT gitu ya. Mungkin lebih kurang seperti itu pertanyaannya Pak Sandi. Ya. Ya, ini terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pengetahuan itu tidak perlu dikejar. Pengetahuan itu akan selalu ready kapan kita butuh. Itu. Nah, sekarang kaitannya dengan kurikulum yang sekarang memang mewajibkan kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa harus mengerjakan sesuatu, dan kalau itu kemudian kita minta bantuan tools yang ada, ya itu bisa, kan nggak ketahuan juga gitu. Bisa diakal-akali juga, karena si A nanya dengan si B nanya bisa jawabannya beda juga, sehingga nggak bisa dibuktikan bahwa itu kita dapat dari situ. Banyak, termasuk anak saya pun juga, kalau lagi disuruh bikin tugas paper gitu ya, dia tinggal dia bikin paper apa bla 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 bla, mungkin papernya juga dia buat, tapi biasanya kesimpulannya itu summary-nya ya dia tanya, dia tinggal posting itu copy paste, kemudian tolong dong dibikinkan summary-nya, dibikinkan kesimpulan 2 paragraf ya gitu atau apa. Nah itu dilakukan gitu, dilakukan. Nah sebetulnya tujuannya pembelajaran saat ini dan ke depan itu bukan penguasaan pengetahuan, tidak. Pengetahuan akan terus bertambah, akan semakin banyak, tidak akan pernah bisa kita kejar. Tidak akan pernah bisa kita kejar. Contohnya adalah pengetahuan itu bertambah 5 langkah, kita belajar hanya 2 langkah. Kita ketinggalan 3 langkah. Kira-kira begitu analoginya. Sehingga tidak pernah kita bisa kejar semuanya. Makanya kemudian dibuatlah cara bagaimana supaya kita nggak terlalu maniak untuk mengejar pengetahuan. Itu tersedia pada waktu kita butuhkan, yang penting itu. Nah, ya, jadi yang menjadi persoalan kan tadi jadi males gitu ya. Oh no, kita memang dituntut harus produktif. Bagus kalau bisa kreatif, bagus. Tapi kalau memang artinya kurang di kreativitas, produktivitas wajib. Artinya produktivitas itu setiap orang diberi yang sama oleh Tuhan, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Semua sama, nggak ada beda. Kalau ngomong talenta beda-beda dan seterusnya. Ngomong latar belakang keluarga, ngomong agama segala macam beda. Tapi ngomong waktu semua sama. Mau suku Jawa, mau suku mana, waktunya sama 24 jam. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Semua sama. Nah, bagaimana kita kemudian memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa produktif. Kalau tidak, nanti di masa tua akan menyesal. Di masa tua akan menyesal. Gitu, kira-kira begitu. Jadi hargailah waktu karena kita sebetulnya terbuat dari waktu itu. Jadi waktu itu yang membentuk kita. Oleh karenanya produktivitas itu wajib.
Harinya jangan sia-siakan satu hari terlewat begitu saja, terlewat terlalu banyak main game ya dan sebagainya. Main game boleh hiburan, kenapa tidak? Tapi kalau siang malam main game gitu ya, tugas dari kampus, tugas sekolah tidak dikerjakan, ya itu sudah tidak lagi produktif namanya. Itu kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, ya terima kasih jawabannya Pak Sandi. Ya, 2 pertanyaan terakhir Pak. Ya. Ini ada yang menanyakan berkaitan dengan waktu itu memang di media ya, salah satu peneliti atau Bapak kecerdasan buatan ya, misalnya pendiri penemu dari artificial intelligence, bukan penemu yang awal banget ya, tapi Jeffrey Hinton yang keluar dari Google. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Anyan ya, berkaitan dengan Pak Jeffrey, Mr. Jeffrey. Ya, Pak Jeffrey kan menyatakan menyesal mengundurkan diri dari proyek pengembangan AI karena menurutnya kecerdasan AI bisa melampaui atau mengalahkan kecerdasan manusia, lebih kurang seperti itu. Nah, Pak Anyan nih ingin mengetahui kalau Pak Sandi sendiri ada pendapat mengenai statement tersebut. Iya. Soal apakah kecerdasan AI itu bisa melampaui atau mengalahkan kecerdasan manusia? Oke, dari ini bukan baru sekarang juga. Ini sudah dari zaman dulu. Saya ingat banget pada waktu mulai belajar IT zaman dulu, itu selalu orang bilang komputer itu pinter-pinter bodoh, pin-bo katanya, pinter-pinter bodoh. Ya, dia pinternya itu ngitung perkalian, pembagian, akar, kuadrat, dan sebagainya itu cepat banget. Dan tidak ada salah satupun. Wah, itu pinter banget, hebat. Apakah itu mengalahkan manusia? Jauh mengalahkan manusia. Manusia nggak bisa sehebat itu. Tapi kenapa dibilang bodoh lalu gitu? Nah, karena ada bagian yang dia nggak bisa mengalahkan kita. Itu ada bagian-bagian yang dia nggak bisa mengalahkan kita. Sekarang ini decision making itu masih belum melebihi katakan anak SMP, itu juga SD bahkan belum menurut saya. Gitu. Menyimpulkan sudah bisa, yang tadi generatif transformer itu sudah bisa, tapi menurut saya masih belum. Dan orang memang nanti ke depan akan menciptakan automation gitu ya, yang menyebabkan lalu kemudian kayak tadi disinggung oleh Bu Tari, ada robot, dia bisa hidup sendiri, dia bisa cari makan sendiri, makanannya dia tentu energi listrik ya kan, dia bisa cari sendiri, bahkan dia bisa menciptakan nanti. Itu masih fiksi sampai sekarang, sampai hari ini itu masih fiksi, dan itu akan terjadi nanti. Barangkali kita semua yang hadir di pertemuan ini barangkali sudah dipanggil menghadap yang kuasa gitu, baru kemungkinan akan terjadi, itu pun belum, masih jauh sekali. Yang jelas sekarang kita hadapi apa yang ke depan sampai dengan 10-20 tahun ke depan itu sudah more than enough menurut saya. Jangan termakan oleh visi yang terlalu jauh gitu. Perang nanti kita dijajah oleh robot gitu, itu kan masih cerita film lah gitu ya. Jadi mengalahkan kecerdasan manusia, ya kita lihat kalau soal menghitung dan sebagainya, ya itu memang nggak bisa dihindari. Kemudian mengenai AI sendiri atau pengetahuan teknologi informasi sendiri, itu apakah disiplin ilmu sendiri, itu juga saya sudah mulai bantah dulu ya, tapi sekarang tidak. Karena semua orang harus melek IT, semua orang harus melek digital, kira-kira gitu. Tidak peduli dia itu siapa gitu. Mudah-mudahan menjawab Pak Anyan. Terima kasih. Oke, ini satu lagi Pak, ini direct message ke saya. Ya. Jadi dari ini karena namanya singkatan, mohon maaf mungkin kalau hadir Pak atau Ibu nih, saya tidak tahu nih karena singkatan namanya GL. Ya, apakah kalau mau disampaikan langsung silahkan. Jadi intinya adalah tadi ingin mengklarifikasi ya, maksudnya mindset tentang belajar apa yang dibutuhkan. Nah, yang konsep tadi itu Pak, karena masih belum terlalu paham itu seperti apa gitu. Karena memang kita misalnya taunya belajar mindset pada umumnya belajar itu tuh pintar gitu. Itu Pak pertanyaannya. Ya baik, ya memang ini agak dilematis ya. Mungkin belum bisa diterima. Tapi sebetulnya yang saya maksud adalah kita belajar ya, bukannya saya bilang nggak usah belajar.
Ya itu nanti bisa masalah itu kalau bilang nggak boleh belajar. Tetap belajar ya, tapi yang saya maksud adalah belajar untuk belajar. Belajar bagaimana caranya belajar di zaman sekarang, kira-kira gitu. Jadi itu bedanya di situ. Kalau soal belajarnya ya, saya setiap hari masih 2 jam 3 jam belajar di umur saya sekarang, Bu Tari, masih belajar. Saya belajar banyak hal. Nah, dalam hal itu juga saya nggak pilih-pilih belajarnya apa. Itu yang saya bilang tadi. Kalau saya mau belajar sesuatu, ya saya belajar. Itu yang saya maksud tadi. Belajar ketika dibutuhkan. Gitu. Saya sekarang belajar, pernah gitu ya dulu belajar jadi hacker. Belajar. Kenapa? Karena saya perlu bagaimana hacker itu supaya kemudian kita bisa tangkap. Bisa nangkap hacker. Bahkan dengan beberapa teman, dengan Michael Sugiyardi, dengan Ono Purbo, itu orang-orang jadul-jadul itu, angkatan saya, kita bikin kompetisi hacking gitu seluruh Indonesia, kayak gitu. Jadi tujuannya bukan ngajarin mereka untuk jadi hacker, tapi untuk kemudian kita bisa menangkal. Karena salah satunya itu bahkan dari anak didik itu kemudian bekerja di Singapura dapat gaji besar gitu. Dari gara-gara itu gitu untuk jagain infrastrukturnya mereka. Nah, jadi bukan maksud saya untuk nggak usah belajar gitu, bukan ke sana arahnya. Tetap belajar itu tetap, tapi lebih penting adalah belajar bagaimana caranya belajar di zaman sekarang. Saya rasa begitu. Oke, terima kasih Pak Sandi. Semua pertanyaan sudah dibahas, sudah didiskusikan juga tadi dengan ada yang bertanya langsung. Terima kasih banyak untuk semua penanya dan peserta. Mungkin secara waktu kita sudah sampai di penghujung waktunya, kita tepat waktu gitu ya. Mungkin saya bisa menyimpulkan beberapa ya Pak Sandi dari sesi kita selama 2 jam ini ya. Tadi memang secara perkembangan teknologi kita tidak bisa menghindari ya, pasti akan terus bertambah gitu ya, karena memang secara risetnya atau penelitiannya itu sudah dilakukan sejak lama, bahkan tadi Pak Sandi sudah menjelaskan secara kronologi atau histori dari artificial intelligence gitu ya, sudah dimulai sejak lama, dan kita tidak harus tadi ya mungkin ada ketakutan tertentu gitu, tapi bagaimana kita merubah mindset kita ya, pola pikir kita dalam menerima ya sebuah teknologi